Assalamualaikum Tribuners. Bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian di Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya. Memang ini harus cepat. Harus cepat, Bu. Ya harus cepat dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol, Bu. Iya. Tentang pemilihan kepala daerah ya, atau pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1 karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan, Bu, sampai pengundian, sejak pengusungan, Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu? Iya, tentu Mas Didi, apabila kita ingin ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lusi sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi, dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat, bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya
realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu, Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya, banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa, yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas, baik jalan, jembatan, maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar satu desa. 1 miliar satu desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar satu desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar satu desa ini pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa, sehingga membuat pemerintah kabupaten juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa itu sudah bisa langsung dibangun digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana 1 miliar satu desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh, di luar. Ini khusus APBD. Ya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional ini ya, hanya untuk pembangunan gitu. Iya, hanya untuk pembangunan desa. Jadi ya, dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada pembangunan yang masif di seluruh desa gitu. Di seluruh desa itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu. Tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya? Iya, lebih cepat. Insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola. Karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya, nah itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan tidak diawasi maka suka kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan? 242 desa di Musi. 242 desa. Semua kita akan berikan dana 1 miliar satu desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya ini menarik. Langsung ke desa ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocorankah apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya, menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah
berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum. Beliau siap untuk berkampanye di Musi Banyuasin, di Depase Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya, ya, ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan Iya. diarahkan ya. Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya, Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi karena kalau misalnya selalu berdua maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Oh iya, iya, tentu ya. Ada tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang ideologis gitu. Jadi kan bisa saja Mas, dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu, sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya, iya, iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya, bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara kesemuanya nih, pernah nggak? Hampir semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya hampir semua pasti sudah ya. Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa, karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Ya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye saya ingin hadir sendiri tuh ke sana, ada kan? Ada Mas, jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya, itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir, yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah, yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk, karena sepertinya saya ini
kampungnya talang nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya, ya, ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin ini? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya, tapi ini udah per RT, berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana pemasarannya seperti itu. Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Iya. Sekitar 600.000, angka cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor, Mas, untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya. Kalau tidak salah itu antara 5 terkayalah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga
angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin. Dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muba. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti, ya, terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Ya tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu, bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepalai satu dinas saja, tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas, dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya, saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas. Mampu tidak? Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin, dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu, nanti setelah 5 tahun itu 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Iya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan Muba. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu? Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya? Kalau di Bu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat
banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya, kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan, nah dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat Muba dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk Ya, desa saja bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya gelontorkan program misalnya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan dinas pendidikan, saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung kesehatan sama pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak ya Bu, kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang Muba tetap lari ke Palembang. Iya, pasti Mas, jadi masih banyak karena mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke Muba itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah, itu keren. Itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin, sehingga orang yang, bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah, kalau mau bedah tulang misalnya di Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap, itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya nasional atau internasional juga. Ya. Asal dikelola dengan baik, saya pikir insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya Bu, beberapa hari lalu kami menurunkan berita. Ya, menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar ya. Menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi persyaratan menjadi calon bupati saya harus
menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita. Tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi menunjukkan citra tertentu ya. Ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya yang kami sampaikan. Mulailah sesuatu itu dengan kejujuran yang terbuka. Ya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya, Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya, netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik, ya, sementara Bu Lucy, ya, jangankan untuk warga negara, warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon bupati terkaya juga gitu. Untuk buat apa ingin jadi bupati lagi? Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa dulu sih kenapa kok sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi Bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawaitu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan. Tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi nawaitu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak. Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya, ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga, karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita itu sudah melakukan baru tahu salah. Tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan, kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan saya
jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha. Organisasi usaha sekarang mengelola organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik. Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak, Mas, dengan segala pernak-perniknya, dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau perusahaan, bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya, berkembang dengan baik, tapi kalau di pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan dan bagaimana memanage pemerintahan dalam kabupaten. Bayangan orang nih kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih wah bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian, Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian, tahun ini capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu, itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan. Jadi apabila tidak sesuai target, belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target, lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya Bu ya. Kesejahteraan. Iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya, Mas. Ini gimana ya nanti. Tapi ada dilema Bu, ini ya terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya. Birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas?
Mungkin sudut pandangnya beda, Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini, saya malah yang bertanya, takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu, kalau bekerja dengan tidak ada tantangan, kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik saya pikir untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya pikir kita jangan menunggu tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja mungkin ada dokter yang bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringatnya, oh dokter tuh di puskesmas ada dokter, tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah, ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya, satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini, gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan otak-atik HP, mungkin di situ kita coba mencari misalnya bagaimana agen-agen HP untuk menarik HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu, bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat, coba apa yang bisa, saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah ini menarik ya, melangkahlah ya, meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko semua, hidup kan pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu, dia cuman jual kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset.
Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu, dia mendapatkan hasil, dia coba untuk menjadi kontraktor dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya, cukup panjang obrolan kita ini, Bu. Iya, Mas. Ya, tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin, amin. Dalam kesempatan Yang berikutnya, lain. baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin, amin. Ya Allah, Rabbil Alamin. Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya. Ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam. Assalamualaikum Tribuners, bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon Bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian di Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya, Bu. Memang ini harus cepat. Harus cepat, Bu. Ya harus cepat dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol, Bu. Iya. Tentang pemilihan kepala daerah ya, atau pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1 karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan Bu, sampai pengundian sejak pengusungan Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu? Iya, tentu Mas Didi, apabila kita ingin
ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa, sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lucy sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi, dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat, bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu, Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya, banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa, yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas, baik jalan, jembatan, maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar 1 desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar 1 desa ini, pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa, sehingga membuat pemerintah kabupaten juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa, itu sudah bisa langsung digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana 1 miliar 1 desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh, di luar. Ini khusus APBD. Ya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional, ini ya, hanya untuk pembangunan gitu. Iya, hanya untuk pembangunan desa. Jadi ya, dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada pembangunan yang masif di seluruh desa. Iya, gitu. Di seluruh desa, itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu, tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya? Iya, lebih cepat. Insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola, karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya, nah itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan, tidak diawasi, maka suka kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita.
Berarti berapa desa ini akan 242 desa di musim. 242 desa. Semua kita akan berikan dana 1 miliar satu desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya, ini menarik. Langsung ke desa. Ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocoran kah? Apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya, menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum, beliau siap untuk berkampanye di musim Banyuasin, di Depase Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan diarahkan ya? Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya, Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi karena kalau misalnya selalu berdua maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Tentu ya. Ada tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang ideologis gitu. Jadi kan bisa saja Mas dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara kesemuanya nih, pernah nggak? Hampir semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya semua pasti sudah ya. Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan
kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Ya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye, saya ingin hadir sendiri tuh ke sana. Ada kan? Ada Mas, jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya, itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk karena sepertinya saya ini kampungnya Talang Nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya. Tapi ini udah per RT. Berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana pemasarannya seperti itu. Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan
terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Ya, Sekitar 600.000, angkanya cukup besar 600.000 lebih ya. ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor Mas untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya, kalau tidak salah itu antara 5 terkaya lah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin. Dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muban. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti ya terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Iya, tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu, bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepalai satu dinas saja. Tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas, dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya, saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas. Mampu tidak? Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin, dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu, nanti setelah 5 tahun itu
tidak 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Iya, iya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus ya. gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan muba. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu. Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya. Kalau di Bu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya. Kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat muba dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk Ya, desa saja bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya melontarkan program misalnya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan dinas pendidikan. Saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung kesehatan sama pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak ya Bu, kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang Muba tetap lari ke Palembang. Iya. Pasti Mas, jadi masih banyak karena mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke Muba itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah, itu keren. Itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin, sehingga orang yang, bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah, kalau mau bedah tulang misalnya di Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap, itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya
nasional atau internasional juga. Ya. Asal dikelola dengan baik, saya pikir insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya Bu, beberapa hari lalu kami menurunkan berita, menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar ya. Menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi persyaratan menjadi calon bupati saya harus menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita. Tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi menunjukkan citra tertentu ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya yang kami sampaikan. Mulailah sesuatu itu dengan kejujuran yang terbuka. Iya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya, netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik ya, sementara Bu Lucy ya, jangankan untuk warga negara, warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon bupati terkaya juga gitu. Untuk buat apa ingin jadi bupati lagi? Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa dulu sih kenapa kok sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawaitu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan. Tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi nawaitu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak. Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu
sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya. Ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga, karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita tuh sudah melakukan baru tahu salah. Tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan, kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan saya jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha. Organisasi usaha sekarang mengelola organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik. Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak, Mas, dengan segala pernak-perniknya dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau perusahaan, bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya, berkembang dengan baik, tapi kalau di pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan, bagaimana memanage pemerintah dalam kabupaten. Bayangan orang nih, kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih wah bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian, Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian, tahun ini capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu, itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan. Jadi apabila tidak sesuai target,
belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya, iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya, Bu ya. Kesejahteraan. Iya, iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya, Mas? Ini gimana ya nanti? Tapi ada dilema, Bu. Ini ya terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya. Birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas? Mungkin sudut pandangnya beda, Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini, saya malah yang bertanya takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu, kalau bekerja dengan tidak ada tantangan kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik saya pikir untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya pikir kita jangan menunggu tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja mungkin ada dokter yang bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringat oh dokter tuh di puskesmas ada dokter tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah, ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya, satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini, gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan otak-atik HP, mungkin di situ kita coba mencari misalnya bagaimana agen-agen HP untuk benerin HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu, bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat
Coba apa yang bisa, saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon. Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu-tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah ini menarik ya, melangkah ya, meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko semua, resiko, hidup kan ya. pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu dia cuman jual kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset. Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu, dia mendapatkan hasil. Dia coba untuk menjadi kontraktor dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya. Cukup panjang obrolan kita ini Bu, iya, Mas. Ya. Tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin, amin. Dalam kesempatan berikutnya, baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin, amin. Ya Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya. Ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam. Assalamualaikum Tribuners, bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon Bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian di Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya. Memang ini harus cepat. Harus cepat. Ya harus cepat dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol Bu. Iya. Tentang pemilihan kepala daerah ya atau pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu?
Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Mm-mm. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1 karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di musim Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan Bu, sampai pengundian sejak pengusungan Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa apa mendapat dukungan sebanyak itu? Iya, tentu Mas Didi, apabila kita ingin ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat musim Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lucy sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas baik jalan, jembatan maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar 1 desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar 1 desa ini pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa sehingga membuat pemerintah kabupaten juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa itu sudah bisa langsung digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana 1 miliar 1 desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh di luar. Ini khusus APBD. Ya.
Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional Iya. ini ya, hanya untuk pembangunan gitu. Iya, iya. Hanya untuk pembangunan desa. Jadi ya dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada apa ya, pembangunan yang masif di seluruh desa Iya, gitu. di seluruh desa itu harapan kita, Mas. Hmm. Karena kalau hanya untuk membuat apa fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu. Tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya. Iya, Jadi lebih cepat. insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola. Karena dananya makin besar nih berarti kan. Iya, nah itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan-pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan tidak diawasi maka suka kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan 242 desa di Musi. 242 desa. Semua kita akan berikan dana 1 miliar satu desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya ini menarik. Langsung ke desa. Ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya. Tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocorankah apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya, menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum, beliau siap untuk berkampanye di Musi Banyuasin, di Depase Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan diarahkan ya? Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya? Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi karena kalau misalnya selalu berdua maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Tentu ya. Ada tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang ideologis gitu. Jadi kan bisa saja Mas dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam
proses politik, sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya, bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara ke semuanya nih, pernah nggak? Hampir Semua. semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya Hampir semua pasti udah ya. Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa, karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Ya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye, saya ingin hadir sendiri tuh ke sana. Ada kan? Ada Mas. Jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya. Itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir, yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah, yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk, karena sepertinya saya ini kampungnya Talang Nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin, saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin
jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya. Tapi ini udah per RT. Berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana pemasarannya seperti itu. Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Iya. Sekitar 600.000, angka cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor, Mas, untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya. Kalau tidak salah itu antara 5 terkaya lah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin. Dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muban. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti ya terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Ya tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu, bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepalai satu dinas saja, tapi menurut saya nanti apabila saya
terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas, dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas, mampu tidak. Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin, dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu, nanti setelah 5 tahun itu tidak 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Ya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan muba. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu? Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya? Kalau di Bu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya. Kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat muba dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk ya, desa saja kalau, bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya melontarkan program misalnya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan dinas pendidikan. Saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung kesehatan sama pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak ya Bu, kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang Muba tetap lari ke Palembang. Iya. Pasti Mas, jadi masih banyak karena
mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke Muba itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah, itu Nah, keren. itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin, sehingga orang yang bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah kalau mau bedah tulang misalnya di Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap, itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya nasional atau internasional juga. Ya. Asal dikelola dengan baik, saya pikir insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya Bu, beberapa hari lalu kami menurunkan berita. Ya. Menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar ya. Menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi persyaratan menjadi calon bupati saya harus menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita. Tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi bupati. Menunjukkan citra tertentu ya. Ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya yang kami sampaikan. Mulailah sesuatu itu dengan kejujuran dan terbuka. Ya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya, netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik ya, sementara Bu Lucy ya, jangankan untuk warga negara, warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon bupati terkaya juga gitu. Untuk buat apa ingin jadi bupati lagi? Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa dulu sih kenapa kok sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawaitu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan.
tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi nawa itu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak. Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya, ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga, karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita itu sudah melakukan baru tahu salah. Tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan, kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan saya jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha. Organisasi usaha sekarang mengelola organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik. Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak, Mas, dengan segala pernak-perniknya dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau perusahaan, bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya, berkembang dengan baik. Tapi kalau di
pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan dan bagaimana memanage pemerintah dalam kabupaten. Bayangan orang nih kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih wah bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian, Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian, tahun ini capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu, itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan. Jadi apabila tidak sesuai target, belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya, iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya Bu ya. Kesejahteraan. Iya, iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya Mas. Ini gimana ya nanti. Tapi ada dilema Bu, ini ya terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya. Birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas? Mungkin sudut pandangnya beda Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini saya malah yang bertanya takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu kalau bekerja dengan tidak ada tantangan kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik saya pikir untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya pikir kita jangan menunggu tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja mungkin ada dokter yang bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringatnya, oh dokter tuh di puskesmas ada dokter, tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah, ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya, satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini
gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan otak-atik HP, mungkin di situ kita coba mencari misalnya bagaimana agen-agen HP untuk benerin HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu, bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat, coba apa yang bisa. Saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya, kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu, asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan, berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah, ini menarik ya. Melangkahlah ya. Meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko semua. Hidup kan pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu, dia cuman jual kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset. Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu, dia mendapatkan hasil. Dia coba untuk menjadi kontraktor, dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya. Cukup panjang obrolan kita ini Bu. Iya, Mas. Ya. Tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin. Dalam kesempatan berikutnya. Baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin. Ya Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya. Ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam. Assalamualaikum Tribuners, bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon bupati
Musi Banyuasin nomor urut 1 Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian Iya, di benar. Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya, Bu. Memang ini harus cepat. Harus cepat, Bu. Ya harus cepat, dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol, Bu, Iya. tentang pemilihan kepala daerah ya, atau pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1, karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan, Bu, sampai pengundian, sejak pengusungan, Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu? Iya, tentu Mas Didi, apabila kita ingin ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa, sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lusi sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi, dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat, bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu, Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya, banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa, yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas, baik jalan, jembatan, maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung
kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar 1 desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar 1 desa ini pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa, sehingga membuat pemerintah kabupaten juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa itu sudah bisa langsung digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana 1 miliar 1 desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh, di luar. Ini khusus APBD. Ya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional ini ya, hanya untuk pembangunan gitu. Iya, hanya untuk pembangunan desa. Jadi ya dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada pembangunan yang masif di seluruh desa gitu. Di seluruh desa itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu, tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya? Iya, lebih cepat. Insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola, karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya, nah itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan tidak diawasi maka suka kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan? 242 desa di musim. 242 desa. Semua kita akan berikan dana 1 miliar 1 desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya ini menarik. Langsung ke desa. Ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocoran kah? Apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya, menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum, beliau siap untuk berkampanye di musim Banyuasin, di Depase Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan diarahkan ya? Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya, Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga?
Iya, jadi kami berbagi karena kalau misalnya selalu berdua maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua. Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Oh iya iya, tentu ya. Ada tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang geologis gitu. Jadi kan bisa saja Mas dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya, iya, iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara kesemuanya nih, pernah nggak? Hampir semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya hampir semua pasti sudah ya. Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa. Dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini, Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Iya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye, saya ingin hadir sendiri tuh ke sana, ada kan? Ada Mas, jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya, itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk karena sepertinya saya ini kampungnya Talang Nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya, ya, ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di
desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang nggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya, tapi ini udah per RT, berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana pemasarannya seperti itu. Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Iya. Sekitar 600.000, angka cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor, Mas, untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya. Kalau tidak salah itu antara 5 terkaya lah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin. Dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu
yang dijual di Provinsi Jambi itu berarti perputar uangnya di Jambi bukan di Muba. Nah itu tidak boleh lagi, nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti, ya, terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Ya tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu, bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepalai satu dinas saja, tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas, dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya, saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas, mampu tidak. Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin, dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu, nanti setelah 5 tahun itu tidak 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Ya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan Muba. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu. Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya. Kalau di Bu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya. Kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat Muba dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk ya, desa saja bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya
menggelontorkan program misalnya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan dinas pendidikan, saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung kesehatan sama pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak Ibu, kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang Buba tetap lari ke Palembang. Iya, pasti Mas. Jadi masih banyak karena mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke Muba itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah, itu keren. Itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin, sehingga orang yang bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah, kalau mau bedah tulang misalnya di Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap, itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya nasional atau internasional juga. Ya. Asal dikelola dengan baik, saya pikir insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya Bu, beberapa hari lalu kami menurunkan berita. Ya. Menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar ya. Menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi persyaratan menjadi calon bupati saya harus menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita. Tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi menunjukkan citra tertentu ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya
yang kami sampaikan, mulailah sesuatu itu dengan kejujuran dan terbuka. Ya, 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 ya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya, Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya, netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik, ya, sementara Bu Lucy, ya, jangankan untuk warga negara, warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon bupati terkaya juga gitu. Untuk buat apa ingin jadi bupati lagi? Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa dulu sih kenapa kok sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi Bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawaitu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan, tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi nawaitu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak. Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya, ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga, karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita itu sudah melakukan baru tahu salah. Tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan, kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan saya jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha. Organisasi usaha sekarang mengelola
organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini Bu, dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik. Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak Mas dengan segala pernak-perniknya dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau perusahaan bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya berkembang dengan baik, tapi kalau di pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan dan bagaimana memanage pemerintahan dalam kabupaten. Bayangan orang nih kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih wah bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian tahun ini capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan. Jadi apabila tidak sesuai target, belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya, iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya Bu ya. Kesejahteraan. Iya, iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya Mas? Gimana ya? Tapi ada dilema Bu, ini ya terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya, birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas? Mungkin sudut pandangnya beda Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini saya malah yang bertanya takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu kalau bekerja dengan tidak ada tantangan kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik saya pikir untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya pikir kita jangan menunggu tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja mungkin ada dokter yang
bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringatnya, oh dokter tuh di puskesmas ada dokter, tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya, satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini, gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan otak-atik HP, mungkin di situ kita coba mencari misalnya bagaimana agen-agen HP untuk benerin HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu, bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat, coba apa yang bisa. Saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya, kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu, asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan, berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah ini menarik ya, melangkah lah ya, meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko, semua hidup kan pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu, dia cuman jual kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset. Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu, dia mendapatkan hasil. Dia coba untuk menjadi kontraktor dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya, cukup panjang obrolan kita ini Bu. Iya, Mas. Ya, tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin. Dalam kesempatan berikutnya. Baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin. Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa
dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya. Ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam. Assalamualaikum Tribuners. Bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian di Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya, Bu. Memang ini harus cepat. Harus cepat, Bu. Ya harus cepat dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol, Bu. Iya. Tentang pemilihan kepala daerah ya, atau pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1 karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan, Bu, sampai pengundian, sejak pengusungan, Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu? Iya, tentu Mas Didi, apabila kita ingin ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lusi sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif.
Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi, dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat, bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu, Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya, banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa, yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas, baik jalan, jembatan, maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar 1 desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar 1 desa ini, pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa, sehingga membuat pemerintah kabupaten juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa, itu sudah bisa langsung dibangun digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana 1 miliar 1 desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh, di luar. Ini khusus APBD. Ya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional, ini ya, hanya untuk pembangunan gitu. Iya, hanya untuk pembangunan desa. Jadi ya, dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada pembangunan yang masif di seluruh desa gitu. Di seluruh desa, itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu, tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya? Iya, lebih cepat. Insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola, karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya, nah itulah, jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan, tidak diawasi, maka suka kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan 242 desa di Musi. 242 desa. Semua kita akan berikan dana 1 miliar 1 desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya, ini menarik. Langsung ke desa. Ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocorankah apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya, menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik, karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang
tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye-kampanye ideologis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye-kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum, beliau siap untuk berkampanye di Musi Banyuasin, di Depase Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan Iya. diarahkan ya. Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya, Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi karena kalau misalnya selalu berdua maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Oh iya, tentu ya. Ada tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang ideologis gitu. Jadi kan bisa saja Mas, dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu, sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya, bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara kesemuanya nih, pernah nggak? Hampir semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya hampir semua pasti sudah ya. Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa, karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Ya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye saya ingin hadir sendiri tuh ke sana, ada kan? Ada Mas, jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya, itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun
Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir, yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah, yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk, karena sepertinya saya ini kampungnya Talang Nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya, ya, ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin, saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya, tapi ini udah per RT, berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana pemasarannya seperti itu. Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Iya. Sekitar 600.000, angka cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor, Mas, untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya. Kalau tidak salah itu antara 5 terkaya lah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program
ekonomi yang di di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin. Dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muba. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti, ya, terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Iya, tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu, bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepali satu dinas saja. Tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas, dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya, saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas. Mampu tidak? Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin, dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu, nanti setelah 5 tahun itu tidak 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Ya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan Muba. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu. Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya. Kalau di Ibu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita
segerakan seperti dinas yang sangat banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya. Kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat Muba dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk Ya, desa saja kalau bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya melontarkan program misalnya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan dinas pendidikan, saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung kesehatan sama pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak ya Bu, kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang Muba tetap lari ke Palembang. Iya, pasti Mas. Jadi masih banyak karena mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke Muba itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah, itu keren. Itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin, sehingga orang yang bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah, kalau mau bedah tulang misalnya di Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap, itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya nasional atau internasional juga. Ya. Asal dikelola dengan baik, saya pikir insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya Bu, beberapa hari lalu kami menurunkan berita. Ya. Menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar ya. Menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi
persyaratan menjadi calon bupati saya harus menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita. Tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi bupati? Menunjukkan citra tertentu ya. Ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya yang kami sampaikan. Mulailah sesuatu itu dengan kejujuran dan terbuka. Ya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya, Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya, netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik, ya, sementara Bu Lucy, ya, jangankan untuk warga negara, warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon bupati terkaya juga gitu. Untuk buat apa ingin jadi bupati lagi? Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa dulu sih kenapa kok sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi Bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawaitu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan. Tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi nawaitu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak. Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya, ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga, karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita tuh sudah melakukan baru tahu salah. Tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan, kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan saya
jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha. Organisasi usaha sekarang mengelola organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik. Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak, Mas, dengan segala pernak-perniknya dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau perusahaan, bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya, berkembang dengan baik, tapi kalau di pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan, bagaimana memanage pemerintah dalam kabupaten. Bayangan orang nih kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih wah bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian, Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian, tahun ini capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu, itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan. Jadi apabila tidak sesuai target, belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur, sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target, lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya Bu ya. Kesejahteraan. Iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya, Mas? Ini gimana ya nanti? Tapi ada dilema Bu, ini terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya, birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas?
Mungkin sudut pandangnya beda, Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini, saya malah yang bertanya, takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu, kalau bekerja dengan tidak ada tantangan, kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik saya pikir untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya pikir kita jangan menunggu tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja mungkin ada dokter yang bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringatnya, oh dokter tuh di puskesmas ada dokter, tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah, ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya, satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini, gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan otak-atik HP, mungkin di situ kita coba mencari misalnya bagaimana agen-agen HP untuk benerin HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu, bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat, coba apa yang bisa. Saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah ini menarik ya, melangkahlah ya, meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko semua, hidup kan pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu dia cuman jual kopi
kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset. Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu, dia mendapatkan hasil, dia coba untuk menjadi kontraktor, dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya, cukup panjang obrolan kita ini, Bu. Iya, Mas. Ya, tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin, amin. Dalam kesempatan Yang berikutnya. lain. Baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin, amin. Ya Allah, Rabbil Alamin. Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya. Ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam. Assalamualaikum Tribuners. Bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian Iya, di benar. Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya, Bu. Memang ini harus cepat. Harus cepat, Bu. Ya harus cepat, dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol, Bu, Iya. tentang pemilihan kepala daerah ya, atau pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1, karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan, Bu, sampai pengundian, sejak pengusungan, Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu?
Iya tentu Mas Didi, apabila kita ingin eh, ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa, sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lucy sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi, dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat, bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu, Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya, banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa, yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas, baik jalan, jembatan, maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar 1 desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar 1 desa ini, pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa, sehingga membuat pemerintah kabupaten juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa, itu sudah bisa langsung digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana 1 miliar 1 desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh, di luar. Ini khusus APBD. Ya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional, ini ya, hanya untuk pembangunan gitu. Iya, hanya untuk pembangunan desa. Jadi ya, dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada pembangunan yang masif di seluruh desa gitu. Di seluruh desa, itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu, tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya? Iya, lebih cepat. Insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola, karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya, nah itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan tidak diawasi, maka suka
kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan 242 desa di musim 242 desa. semua kita akan berikan dana 1 miliar satu desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya ini menarik. Langsung ke desa. Ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocorankah apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya, menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum, beliau siap untuk berkampanye di musim Banyuasin, di Depase Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan diarahkan ya? Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya, musim Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi karena kalau misalnya selalu berdua maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat musim Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Tentu ya. Ada tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang ideologis gitu. Jadi kan bisa saja Mas dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling musim Banyuasin secara ke semuanya nih, pernah nggak? Hampir semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir
hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya Hampir semua kenal. pasti udah ya. Karena Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Ya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye saya ingin hadir sendiri tuh ke sana, ada kan? Ada Mas, jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya, itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk karena sepertinya saya ini kampungnya Talang Nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya. Tapi ini udah per RT. Berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana
pemasarannya seperti itu. Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Iya. Sekitar 600.000, angka cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor Mas untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya, kalau tidak salah itu antara 5 terkaya lah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin. Dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muban. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti ya terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Ya tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu, bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepalai satu dinas saja. Tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas, dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas, mampu tidak. Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa
bekerja dengan baik, tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin, dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu, nanti setelah 5 tahun itu tidak 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Iya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan muba. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu? Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya? Kalau di Ibu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya. Kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat muba dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk Ya, desa saja bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya melontarkan program misalnya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan dinas pendidikan. Saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung kesehatan sama pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak Ibu. Kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang Muba tetap lari ke Palembang. Iya. Pasti Mas, jadi masih banyak karena mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke Muba itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah, itu keren. Itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin, sehingga orang yang, bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah, kalau mau bedah
tulang misalnya di Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap, itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya nasional atau internasional juga. Asal dikelola dengan baik, saya pikir insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya, Bu. Beberapa hari lalu kami menurunkan berita, menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar ya. Menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi persyaratan menjadi calon bupati saya harus menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan, dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita, tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi bupati. Menunjukkan citra tertentu ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya yang kami sampaikan. Mulailah sesuatu itu dengan kejujuran dan terbuka. Ya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya, netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik ya, sementara Bu Lucy ya, jangankan untuk warga negara, warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon bupati terkaya juga gitu. Untuk buat apa ingin jadi bupati lagi? Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa dulu sih kenapa kok sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawaitu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan. Tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi nawaitu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang
bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak. Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya, ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita tuh sudah melakukan baru tahu salah. Tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan saya jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha. Organisasi usaha sekarang mengelola organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini Bu, dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik. Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak, Mas, dengan segala pernak-perniknya dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau perusahaan, bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya, berkembang dengan baik, tapi kalau di pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan dan bagaimana memanage pemerintahan dalam kabupaten. Bayangan orang nih kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih wah bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian, Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita
bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian tahun ini, capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu, itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan. Jadi apabila tidak sesuai target, belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur, sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target, lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya, iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya, Bu ya. Kesejahteraan. Iya, iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya, Mas? Ini gimana ya nanti. Tapi ada dilema, Bu. Ini ya terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya. Birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas? Mungkin sudut pandangnya beda, Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini, saya malah yang bertanya, takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu, kalau bekerja dengan tidak ada tantangan, kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik saya pikir untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya pikir kita jangan menunggu tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja mungkin ada dokter yang bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringatnya, oh dokter tuh di puskesmas ada dokter, tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah, ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya, satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini, gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan
otak-atik HP. Mungkin di situ kita coba mencari misalnya Pak, bagaimana agen-agen HP untuk benerin HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu, bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat, coba apa yang bisa, saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon. Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu-tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu, asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan, berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah ini menarik ya, melangkah lah ya, meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko semua, hidup kan pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu, dia cuman jual kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset. Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu, dia mendapatkan hasil. Dia coba untuk menjadi kontraktor, dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya, cukup panjang obrolan kita ini Bu. Iya, Mas. Ya, tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin, amin. Dalam kesempatan Yang berikutnya. lain. Baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin, amin. Ya Allah. Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya, ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam. Assalamualaikum Tribuners, bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon Bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian di Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya. Memang ini harus cepat. Harus cepat. Ya harus cepat, dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol Bu. Iya. Tentang pemilihan kepala daerah ya, atau
pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1, karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan Bu, sampai pengundian, sejak pengusungan, Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu? Iya, tentu Mas Didi, apabila kita ingin ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa, sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lucy sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi, dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat, bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya, banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa, yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas, baik jalan, jembatan, maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar 1 desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar 1 desa ini, pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa, sehingga membuat pemerintah kabupaten
juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa itu sudah bisa langsung dibangun digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana apa 1 miliar satu desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh di luar. Ini khusus APBD. Ya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional ini ya, hanya untuk pembangunan gitu. Iya. Ya, untuk pembangunan desa. Jadi ya, dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada apa ya pembangunan yang masif di seluruh desa. Iya, gitu. Di seluruh desa itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu, tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya. Iya, lebih cepat. Insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola, karena dananya makin besar nih berarti kan. Iya, nah itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan tidak diawasi maka suka kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan 242 desa di musim. 242 desa. Semua kita akan berikan dana 1 miliar satu desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya ini menarik. Langsung ke desa. Ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocoran kah? Apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya. Menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum, beliau siap untuk berkampanye di musim Banyuasin, di Depase Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan diarahkan ya? Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya, Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi karena kalau misalnya selalu berdua maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Tentu ya. Ada tim
tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang geologis gitu. Jadi kan bisa saja Mas dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu Jadi satu. sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya, iya, iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara kesemuanya nih, pernah nggak? Hampir Semua. semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya hampir semua pasti udah ya. Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Ya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye, saya ingin hadir sendiri tuh ke sana. Ada kan? Ada Mas, jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya, itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk karena sepertinya saya ini kampungnya Talang Nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya, ya, ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi
inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya. Tapi ini udah per RT. Berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana pemasarannya seperti itu. Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Iya. Sekitar 600.000, angka cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor, Mas, untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya. Kalau tidak salah itu antara 5 terkaya lah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin. Dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muban. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti ya terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau
para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Iya tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepalai satu dinas saja, tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya, saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas. Mampu tidak? Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin. Dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu nanti setelah 5 tahun itu tidak 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Iya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan muba. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu. Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya. Kalau di Bu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya, kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat muba dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk desa saja bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya melontarkan program misalnya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke
luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan dinas pendidikan, saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung kesehatan sama pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak ya Bu, kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang Muba tetap lari ke Palembang. Iya, pasti Mas. Jadi masih banyak karena mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke Muba itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah itu keren. Itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin, sehingga orang yang bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah kalau mau bedah tulang misalnya di Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap, itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya nasional atau internasional juga. Ya. Asal dikelola dengan baik, saya pikir insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya Bu, beberapa hari lalu kami menurunkan berita. Ya. Menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar ya. Menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi persyaratan menjadi calon bupati saya harus menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita. Tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi menunjukkan citra tertentu ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya yang kami sampaikan. Mulailah sesuatu itu dengan kejujuran dan terbuka. Iya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya, netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik ya, sementara Bu Lucy ya, jangankan untuk warga negara, warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon
bupati terkaya juga gitu. Untuk buat apa ingin jadi bupati lagi? Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa dulu sih kenapa kok apa namanya sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi Bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawa itu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan, tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah itu yang menjadi nawa itu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak. Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya, ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga, karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita tuh sudah melakukan baru tahu salah. Tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan saya jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha. Organisasi usaha sekarang mengelola organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik.
Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak Mas dengan segala pernak-perniknya dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau perusahaan bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya berkembang dengan baik, tapi kalau di pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan, bagaimana memanage pemerintah dalam kabupaten. Bayangan orang nih kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih wah bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian, Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian tahun ini capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat. Seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan. Jadi apabila tidak sesuai target, belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target, lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya, iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya Bu ya. Kesejahteraan. Iya, iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya Mas. Ini gimana ya nanti. Tapi ada dilema Bu, ini ya terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya. Birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas? Mungkin sudut pandangnya beda Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini saya malah yang bertanya takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu kalau bekerja dengan tidak ada tantangan kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik saya pikir untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya pikir kita jangan menunggu tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja mungkin ada dokter yang bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringat dokter tuh di puskesmas ada dokter tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah, ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian
khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini, gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan otak-atik HP, mungkin di situ kita coba mencari misalnya bagaimana agen-agen HP untuk benerin HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu, bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat, coba apa yang bisa. Saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya, kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu, asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan, berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah ini menarik ya, melangkahlah ya, meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko semua, hidup kan pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu, dia cuman jual kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset. Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu, dia mendapatkan hasil. Dia coba untuk menjadi kontraktor dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya, cukup panjang obrolan kita ini Bu. Iya, Mas. Ya, tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin. Dalam kesempatan berikutnya. Baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin. Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya. Ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam.
Assalamualaikum Tribuners. Bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian di Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya, Bu. Memang ini harus cepat. Harus cepat, Bu. Ya harus cepat, dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol, Bu. Iya. Tentang pemilihan kepala daerah ya, atau pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1, karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan, Bu, sampai pengundian, sejak pengusungan, Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu? Iya, tentu Mas Didi, apabila kita ingin ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa, sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lusi sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi, dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat, bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya
realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu, Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas baik jalan, jembatan maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar satu desa. 1 miliar satu desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar satu desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar satu desa ini pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa sehingga membuat pemerintah kabupaten juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa itu sudah bisa langsung digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana 1 miliar satu desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh, di luar. Ini khusus APBD. Ya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional ini ya, hanya untuk pembangunan gitu. Iya, hanya untuk pembangunan desa. Jadi ya, dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada pembangunan yang masif di seluruh desa gitu. Di seluruh desa itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu. Tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya? Iya, lebih cepat. Insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola. Karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya, nah itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan tidak diawasi maka suka kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan 242 desa di Musi. 242 desa. Semua kita akan berikan dana 1 miliar satu desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya ini menarik. Langsung ke desa. Ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocorankah apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya, menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah
berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum. Beliau siap untuk berkampanye di Musi Banyuasin, di Depase Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya, ya, ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, Di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan diarahkan ya? Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya, Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi, karena kalau misalnya selalu berdua, maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Oh iya, iya, tentu ya. Ada tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang ideologis gitu. Jadi kan bisa saja Mas, dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu, sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya, iya, iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya, bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara kesemuanya nih, pernah nggak? Hampir semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya hampir semua pasti sudah ya. Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa, karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Ya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye, saya ingin hadir sendiri tuh ke sana. Adakah? Ada Mas, jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya, itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir, yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah, yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir, pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk, karena sepertinya saya ini
kampungnya talang nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya, ya, ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya, tapi ini udah per RT, berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana pemasarannya seperti itu. Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Iya. Sekitar 600.000, angka cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor, Mas, untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya. Kalau tidak salah itu antara 5 terkaya lah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga
angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin. Dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muba. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti, ya, terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Ya tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu, bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepalai satu dinas saja, tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas, dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya, saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas, mampu tidak. Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin, dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu, nanti setelah 5 tahun itu tidak 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Ya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan Muba. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu? Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya? Kalau di Bu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat
banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya. Kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat Muba dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk Ya, desa saja kalau bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya melontarkan program misalnya apa namanya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan dinas pendidikan, saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung kesehatan sama pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak ya Bu, kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang Muba tetap lari ke Palembang. Iya, pasti Mas. Jadi masih banyak karena mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke Muba itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah, itu keren. Itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin, sehingga orang yang bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah, kalau mau bedah tulang misalnya di Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap, itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya nasional atau internasional juga. Ya. Asal dikelola dengan baik, saya pikir insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya Bu, beberapa hari lalu kami menurunkan berita. Ya, menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar ya. Menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi persyaratan menjadi calon bupati saya harus
menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita. Tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi bupati? Menunjukkan citra tertentu ya. Ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya yang kami sampaikan. Mulailah sesuatu itu dengan kejujuran yang terbuka. Ya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya, Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya, netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik, ya, sementara Bu Lucy, ya, jangankan untuk warga negara, warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon bupati terkaya juga gitu. Untuk buat apa ingin jadi bupati lagi? Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa dulu sih kenapa kok sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi Bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawaitu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan. Tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi nawaitu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak. Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya, ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga, karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita itu sudah melakukan baru tahu salah. Tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan, kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan saya
jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha. Organisasi usaha sekarang mengelola organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik. Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak, Mas, dengan segala pernak-perniknya, dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau perusahaan, bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya, berkembang dengan baik, tapi kalau di pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan dan bagaimana memanage pemerintah dalam kabupaten. Bayangan orang nih kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih wah bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian, Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian, tahun ini capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu, itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan. Jadi apabila tidak sesuai target, belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target, lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya, iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya Bu ya. Kesejahteraan. Iya, iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya, Mas. Ini gimana ya nanti. Tapi ada dilema Bu, ini ya terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya. Birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas?
Mungkin sudut pandangnya beda, Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini, saya malah yang bertanya, takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu, kalau bekerja dengan tidak ada tantangan, kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik, saya pikir, untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga, bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat? Saya pikir kita jangan menunggu, tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja, mungkin ada dokter yang bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringatnya, oh dokter tuh di puskesmas ada dokter, tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah, ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya, satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini, gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan otak-atik HP, mungkin di situ kita coba mencari misalnya bagaimana agen-agen HP untuk benerin HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu, bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat, coba apa yang bisa. Saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya, kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu, asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan, berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah, ini menarik ya. Melangkahlah ya. Meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko semua. Hidup kan pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu, dia cuman jual kopi
kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset. Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu dia mendapatkan hasil, dia coba untuk menjadi kontraktor dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya. Cukup panjang obrolan kita ini, Bu. Iya, Mas. Ya, tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin. Dalam kesempatan Yang berikutnya. lain. Baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin. Ya Allah Rabbil Alamin. Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya, ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam. Assalamualaikum Tribuners, bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon Bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian Iya, di benar. Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya, Bu? Memang ini harus cepat. Harus cepat, Bu. Ya harus cepat dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol, Bu, Iya. tentang pemilihan kepala daerah ya, atau pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1 karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan, Bu, sampai pengundian, sejak pengusungan, Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu?
Iya tentu Mas Didi, apabila kita ingin eh, ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa, sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lucy sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi, dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat, bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu, Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya, banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa, yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas, baik jalan, jembatan, maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar 1 desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar 1 desa ini, pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa, sehingga membuat pemerintah kabupaten juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa, itu sudah bisa langsung dibangun digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana 1 miliar 1 desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh, di luar. Ini khusus APBD. Ya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional, ini ya, hanya untuk pembangunan gitu. Iya, hanya untuk pembangunan desa. Jadi ya, dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada pembangunan yang masif di seluruh desa gitu. Di seluruh desa, itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu, tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya? Iya, lebih cepat. Insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola, karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya. Karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya. Nah, itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan tidak diawasi, maka suka
kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan 242 desa di musim 242 desa. semua kita akan berikan dana 1 miliar satu desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya ini menarik. Langsung ke desa. Ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocoran kah? Apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya, menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum, beliau siap untuk berkampanye di musim Banyuasin, di Depase Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan diarahkan ya? Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya, Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi karena kalau misalnya selalu berdua maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Tentu ya. Ada tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang geologis gitu. Jadi kan bisa saja Mas dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara ke semuanya nih, pernah nggak? Hampir semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir
hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya Hampir semua kenal. pasti udah ya. Karena Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Ya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye saya ingin hadir sendiri tuh ke sana. Ada kan? Ada Mas. Jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya. Itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk karena sepertinya saya ini kampungnya Talang Nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya, tapi ini udah per RT, berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana
pemasarannya seperti itu. Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Iya. Sekitar 600.000, angkanya cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor Mas untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya, kalau tidak salah itu antara 5 terkaya lah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin. Dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muban. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti ya terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Ya tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu, bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepalai satu dinas saja. Tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas, dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya, saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas, mampu tidak. Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa
bekerja dengan baik, tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin, dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu, nanti setelah 5 tahun itu tidak 1 tahun, apa yang bisa dilakukan? Tahun kedua apa? Sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Iya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan MUBA. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu? Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya? Kalau di Ibu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya. Kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat MUBA dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk Ya, desa saja bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya melontarkan program misalnya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan dinas pendidikan. Saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung kesehatan sama pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak Ibu. Kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang MUBA tetap lari ke Palembang. Iya. Pasti Mas, jadi masih banyak karena mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke MUBA itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah, itu keren. Itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin. Sehingga orang yang, bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah, kalau mau bedah
Tulang misalnya di Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya nasional atau internasional juga. Asal dikelola dengan baik, saya pikir insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya Bu, beberapa hari lalu kami menurunkan berita, menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar ya. Menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi persyaratan menjadi calon bupati saya harus menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita. Tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi bupati. Menunjukkan citra tertentu ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya yang kami sampaikan. Mulailah sesuatu itu dengan kejujuran dan terbuka. Ya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya, netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik ya, sementara Bu Lucy ya, jangankan untuk warga negara, warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon bupati terkaya juga gitu. Untuk buat apa ingin jadi bupati lagi? Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa dulu sih kenapa kok sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawaitu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan. Tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi nawaitu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang
bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak. Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya, ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita tuh sudah melakukan baru tahu salah. Tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan, kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan saya jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha. Organisasi usaha sekarang mengelola organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik. Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak, Mas, dengan segala pernak-perniknya dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau perusahaan, bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya, berkembang dengan baik, tapi kalau di pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan dan bagaimana memanage pemerintahan dalam kabupaten. Bayangan orang nih kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih wah bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian, Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita
bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian tahun ini, capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu, itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan. Jadi apabila tidak sesuai target, belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur, sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target, lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya, iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya, Bu ya. Kesejahteraan. Iya, iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya, Mas? Gimana ya nanti? Tapi ada dilema, Bu. Ini ya terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya. Birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas? Mungkin sudut pandangnya beda, Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini, saya malah yang bertanya, takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu, kalau bekerja dengan tidak ada tantangan, kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik saya pikir untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga, bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat? Saya pikir kita jangan menunggu, tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja, mungkin ada dokter yang bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringatnya, oh dokter tuh di puskesmas ada dokter, tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah, ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya, satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini, gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan
otak-atik HP. Mungkin di situ kita coba mencari misalnya Pak, bagaimana agen-agen HP untuk benerin HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu, bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat, coba apa yang bisa, saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon. Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu-tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu, asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan, berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah ini menarik ya, melangkah lah ya, meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko, semua hidup kan pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu, dia cuman jual kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset. Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu, dia mendapatkan hasil. Dia coba untuk menjadi kontraktor dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya, cukup panjang obrolan kita ini Bu. Iya, Mas. Ya, tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin, amin. Dalam kesempatan Yang berikutnya, lain. baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin, amin. Ya Allah. Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya. Ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam. Assalamualaikum Tribuners, bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon Bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian di Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya. Memang ini harus cepat. Harus cepat. Ya harus cepat, dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol Bu. Iya. Tentang pemilihan kepala daerah ya, atau
pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1, karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan Bu, sampai pengundian, sejak pengusungan, Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu? Iya, tentu Mas Didi, apabila kita ingin ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa, sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lucy sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi, dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat, bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya, banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa, yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas, baik jalan, jembatan, maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar 1 desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar 1 desa ini, pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa, sehingga membuat pemerintah kabupaten
juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa itu sudah bisa langsung digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana apa 1 miliar satu desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh di luar ini khusus APBD. Ya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional ini ya, hanya untuk pembangunan gitu. Iya. Hanya untuk pembangunan desa. Jadi ya, dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada apa ya, pembangunan yang masif di seluruh desa gitu. Di seluruh desa itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu, tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya? Iya, lebih cepat. Insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola, karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya, nah itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan tidak diawasi maka suka kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan? 242 desa di musim. 242 desa. Semua kita akan berikan dana 1 miliar satu desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya ini menarik. Langsung ke desa. Ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocoran kah? Apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya. Menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum, beliau siap untuk berkampanye di musim Banyuasin, di Depase Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan diarahkan ya? Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya, Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi karena kalau misalnya selalu berdua maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Tentu ya. Ada tim
tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang ideologis gitu. Jadi kan bisa saja Mas dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan Jadi satu satu. sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya, iya, iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara kesemuanya nih, pernah nggak? Hampir Semua. semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya Hampir semua pasti udah ya. Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Ya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye, saya ingin hadir sendiri tuh ke sana. Ada kan? Ada Mas. Jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya. Itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk karena sepertinya saya ini kampungnya Talang Nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya, ya, ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi
inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya. Tapi ini udah per RT. Berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana pemasarannya seperti itu. Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Iya. Sekitar 600.000, angka cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor, Mas, untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya. Kalau tidak salah itu antara 5 terkaya lah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin. Dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muban. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti ya terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau
para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Iya tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepalai satu dinas saja, tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya, saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas. Mampu tidak? Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin, dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu, nanti setelah 5 tahun itu tidak 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Iya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan muba. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu. Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya. Kalau di Ibu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya. Kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat muba dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk ya, desa saja bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya melontarkan program misalnya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan
dinas pendidikan, saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung kesehatan sama pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak ya Bu, kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang Muba tetap lari ke Palembang. Iya, pasti Mas. Jadi masih banyak karena mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke Muba itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah, itu keren. Itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin, sehingga orang yang bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah kalau mau bedah tulang misalnya di Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap, itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya nasional atau internasional juga. Ya. Asal dikelola dengan baik, saya pikir insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya Bu, beberapa hari lalu kami menurunkan berita. Ya. Menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar ya. Menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi persyaratan menjadi calon bupati saya harus menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita. Tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi menunjukkan citra tertentu ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya yang kami sampaikan. Mulailah sesuatu itu dengan kejujuran yang terbuka. Iya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya, netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik ya, sementara Bu Lucy ya, jangankan untuk warga negara, warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon bupati terkaya juga gitu. Buat apa ingin jadi bupati lagi?
Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa dulu sih kenapa kok apa namanya sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi Bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawa itu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan, tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi nawa itu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak. Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya, ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga, karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita tuh sudah melakukan baru tahu salah. Tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan, kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan saya jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha, organisasi usaha sekarang mengelola organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik
Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak Mas dengan segala pernak-perniknya dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau perusahaan bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya berkembang dengan baik, tapi kalau di pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan, bagaimana memanage pemerintah dalam kabupaten. Bayangan orang nih kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih wah bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian tahun ini capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan. Jadi apabila tidak sesuai target, belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya, iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya Bu ya. Kesejahteraan. Iya, iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya Mas? Gimana ya? Tapi ada dilema Bu, ini ya terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya. Birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas? Mungkin sudut pandangnya beda Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini saya malah yang bertanya takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu kalau bekerja dengan tidak ada tantangan kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik saya pikir untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya pikir kita jangan menunggu tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja mungkin ada dokter yang bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringatnya, oh dokter tuh di puskesmas ada dokter, tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah, ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian
khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini, gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan otak-atik HP, mungkin di situ kita coba mencari misalnya bagaimana agen-agen HP untuk benerin HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu, bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat, coba apa yang bisa. Saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya, kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu, asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan, berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah ini menarik ya, melangkahlah ya, meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko semua, hidup kan pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu, dia cuman jual kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset. Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu, dia mendapatkan hasil. Dia coba untuk menjadi kontraktor dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya, cukup panjang obrolan kita ini Bu. Iya, Mas. Ya, tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin. Dalam kesempatan berikutnya. Baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin. Ya, Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya. Ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam.
Assalamualaikum Tribuners. Bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian di Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya, Bu. Memang ini harus cepat. Harus cepat, Bu. Ya harus cepat dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol, Bu. Iya. Tentang pemilihan kepala daerah ya, atau pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1 karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan, Bu, sampai pengundian, sejak pengusungan, Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu? Iya, tentu Mas Didi, apabila kita ingin ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lusi sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya
realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu, Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas baik jalan, jembatan maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar satu desa. 1 miliar satu desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar satu desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar satu desa ini pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa sehingga membuat pemerintah kabupaten juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa itu sudah bisa langsung digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana 1 miliar satu desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh, di luar. Ini khusus APBD. Ya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional, ini ya, hanya untuk pembangunan. Gitu. Iya, hanya untuk pembangunan desa. Jadi ya, dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada pembangunan yang masif di seluruh desa. Iya, gitu. Di seluruh desa itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu, tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya? Iya, lebih cepat. Insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola, karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya, nah itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan tidak diawasi maka suka kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan? 242 desa di Musi. 242 desa. Semua kita akan berikan dana 1 miliar satu desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya ini menarik. Langsung ke desa. Ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocorankah apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya, menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah
berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum. Beliau siap untuk berkampanye di Musi Banyuasin, di Depase Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya, ya, ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, Di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan Iya. diarahkan ya. Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya, Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi, karena kalau misalnya selalu berdua, maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Oh iya, iya, tentu ya. Ada tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang ideologis gitu. Jadi kan bisa saja Mas, dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu, sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya, iya, iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya, bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara kesemuanya nih, pernah nggak? Hampir semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya hampir semua pasti udah ya. Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa, karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Ya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye saya ingin hadir sendiri tuh ke sana, ada kan? Ada Mas, jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya, itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir, yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah, yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir, pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk, karena sepertinya saya ini
kampungnya talang nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya, ya, ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya, tapi ini udah per RT, berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana pemasarannya seperti itu. Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Iya. Sekitar 600.000, angka cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor, Mas, untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya. Kalau tidak salah itu antara 5 terkaya lah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga
angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Gitu. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin, dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muba. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti, ya, terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Iya, tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu, bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepalai satu dinas saja, tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas, dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya, saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas, mampu tidak. Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin, dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu, nanti setelah 5 tahun itu 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Ya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan Muba. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu? Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya? Kalau di Bu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat
banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya. Kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat Muba dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk Ya, desa saja kalau- bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya melontarkan program misalnya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan dinas pendidikan, saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak ya Bu, kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang Muba tetap lari ke Palembang. Iya, pasti Mas. Jadi masih banyak karena mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke Muba itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah, itu keren. Itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin, sehingga orang yang bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah, kalau mau bedah tulang misalnya di Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap, itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya nasional atau internasional juga. Ya. Asal dikelola dengan baik, saya pikir insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya Bu, beberapa hari lalu kami menurunkan berita. Iya. Menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar ya. Menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi persyaratan menjadi calon bupati saya harus
menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita. Tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi bupati? Menunjukkan citra tertentu ya. Ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya yang kami sampaikan. Mulailah sesuatu itu dengan kejujuran dan terbuka. Ya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya, Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya, netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik, ya, sementara Bu Lucy, ya, jangankan untuk warga negara, warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon bupati terkaya juga gitu. Buat apa ingin jadi bupati lagi? Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa dulu sih kenapa kok sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi Bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawaitu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan. Tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi nawaitu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak. Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya, ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga, karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita itu sudah melakukan baru tahu salah. Tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan, kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan
jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha, organisasi usaha sekarang mengelola organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini Bu, dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik. Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak Mas dengan segala pernak-perniknya dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau perusahaan, bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya, berkembang dengan baik, tapi kalau di pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan, bagaimana memanage pemerintahan dalam kabupaten. Bayangan orang nih kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih wah bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian, tahun ini capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu, itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan. Jadi apabila tidak sesuai target, belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya, iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya Bu ya. Kesejahteraan. Iya, iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya Mas? Gimana ya? Tapi ada dilema Bu, ini ya terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya. Birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas?
Mungkin sudut pandangnya beda, Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini, saya malah yang bertanya, takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu, kalau bekerja dengan tidak ada tantangan, kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik, saya pikir, untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga, bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat? Saya pikir kita jangan menunggu, tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja, mungkin ada dokter yang bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringatnya, oh dokter tuh di puskesmas ada dokter, tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah, ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya, satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini, gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan otak-atik HP, mungkin di situ kita coba mencari misalnya bagaimana agen-agen HP untuk benerin HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu, bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat, coba apa yang bisa. Saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya, kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu, asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan, berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah, ini menarik ya. Melangkahlah ya. Meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko semua. Hidup kan pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu, dia cuman jual kopi
kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset. Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu, dia mendapatkan hasil, dia coba untuk menjadi kontraktor, dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya, cukup panjang obrolan kita ini, Bu. Iya, Mas. Ya, tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin. Dalam kesempatan Yang berikutnya. lain. Baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin. Ya Allah Rabbil Alamin. Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya. Ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam. Assalamualaikum Tribuners, bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon Bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian di Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya. Memang ini harus cepat. Harus cepat. Ya harus cepat, dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol, Bu. Iya. Tentang pemilihan kepala daerah ya, atau pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1, karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan, Bu, sampai pengundian, sejak pengusungan, Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu?
Iya tentu Mas Didi, apabila kita ingin eh, ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa, sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lucy sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi, dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat, bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu, Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya, banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa, yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas, baik jalan, jembatan, maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar 1 desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar 1 desa ini, pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa, sehingga membuat pemerintah kabupaten juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa, itu sudah bisa langsung dibangun digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana 1 miliar 1 desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh, di luar. Ini khusus APBD. Iya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional, ini ya, hanya untuk pembangunan gitu. Iya, hanya untuk pembangunan desa. Jadi dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada pembangunan yang masif di seluruh desa gitu. Di seluruh desa, itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu, tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya? Iya, lebih cepat. Insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola, karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya, nah itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan tidak diawasi, maka suka
kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan 242 desa di musim 242 desa. Semua kita akan berikan dana 1 miliar satu desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya ini menarik. Langsung ke desa. Ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocoran kah? Apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya, menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum, beliau siap untuk berkampanye di musim Banyuasin, di Pasya Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan diarahkan ya? Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya, Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi karena kalau misalnya selalu berdua maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Tentu ya. Ada tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang ideologis gitu. Jadi kan bisa saja Mas dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara ke semuanya nih, pernah nggak? Hampir semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir
hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya Hampir semua kenal. pasti udah ya. Karena Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Iya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye saya ingin hadir sendiri tuh ke sana, ada kan? Ada Mas, jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya, itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk karena sepertinya saya ini kampungnya Talang Nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya, tapi ini udah per RT, berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana pemasarannya seperti itu.
Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Iya. Sekitar 600.000, angka cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor Mas untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya, kalau tidak salah itu antara 5 terkaya lah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin. Dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muban. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti ya terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Ya tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu, bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepalai satu dinas saja. Tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas, dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya, saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas. Mampu tidak? Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin.
dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu nanti setelah 5 tahun itu tidak 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Iya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan muba. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu? Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya? Kalau di Ibu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya. Kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat muba dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk Ya, desa saja bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya melontarkan program misalnya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan dinas pendidikan. Saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung kesehatan sama pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak Ibu. Kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang Muba tetap lari ke Palembang. Iya. Pasti Mas, jadi masih banyak karena mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke Muba itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah, itu keren. Itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin, sehingga orang yang bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah, kalau mau bedah tulang misalnya di
Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya nasional atau internasional juga. Asal dikelola dengan baik, saya pikir insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya Bu, beberapa hari lalu kami menurunkan berita, menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar ya. Menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi persyaratan menjadi calon bupati saya harus menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita. Tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi menunjukkan citra tertentu ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya yang kami sampaikan. Mulailah sesuatu itu dengan kejujuran dan terbuka. Ya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya, netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik ya, sementara Bu Lucy ya, jangankan untuk warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon bupati terkaya juga gitu. Untuk buat apa ingin jadi bupati lagi? Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa Bu Lucy kenapa kok sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawaitu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan. Tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi nawaitu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak.
Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya, ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga, karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita tuh sudah melakukan baru tahu salah. Tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan, kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan saya jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha. Organisasi usaha sekarang mengelola organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini Bu, dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik. Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak Mas dengan segala pernak-perniknya dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau perusahaan, bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya, berkembang dengan baik, tapi kalau di pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan dan bagaimana memanage pemerintahan dalam kabupaten. Bayangan orang nih kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih wah bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian, Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian, tahun ini capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu, itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan.
Jadi apabila tidak sesuai target, belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target, lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya, iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya, Bu ya. Kesejahteraan. Iya, iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya, Mas? Ini gimana ya? Tapi ada dilema, Bu. Ini ya terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya. Birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas? Mungkin sudut pandangnya beda, Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini, saya malah yang bertanya, takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu, kalau bekerja dengan tidak ada tantangan, kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik saya pikir untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga, bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat? Saya pikir kita jangan menunggu, tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja, mungkin ada dokter yang bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringatnya, oh dokter tuh di puskesmas ada dokter, tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah, ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya, satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini, gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan otak-atik HP, mungkin di situ kita coba mencari misalnya bagaimana
agen-agen HP untuk benerin HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat coba apa yang bisa. Saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon. Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu-tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah ini menarik ya, melangkah lah ya, meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko, semua hidup kan pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu dia cuman jual kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset. Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu dia mendapatkan hasil. Dia coba untuk menjadi kontraktor dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya, cukup panjang obrolan kita ini Bu. Iya, Mas. Ya, tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin, amin. Dalam kesempatan Yang berikutnya. lain. Baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin, amin. Ya Allah. Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya, ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam. Assalamualaikum Tribuners, bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon Bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian di Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya. Memang ini harus cepat. Harus cepat. Ya harus cepat dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol Bu. Iya. Tentang pemilihan kepala daerah ya atau pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan
tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1, karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan Bu, sampai pengundian, sejak pengusungan, Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu? Iya, tentu Mas Didi, apabila kita ingin ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa, sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lucy sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi, dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat, bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya, banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa, yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas, baik jalan, jembatan, maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar 1 desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar 1 desa ini, pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa, sehingga membuat pemerintah kabupaten juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skala
kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa itu sudah bisa langsung dibangun digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana apa 1 miliar satu desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh di luar. Ini khusus APBD. Ya, ya, ya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional, ini ya, hanya untuk pembangunan. Gitu. Iya. Hanya untuk pembangunan desa. Jadi ya, dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada apa ya pembangunan yang masif di seluruh desa. Iya, gitu. Di seluruh desa itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu. Tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya? Iya, lebih cepat. Insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola. Karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya, nah itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan tidak diawasi maka suka kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan 242 desa di musim. 242 desa. Semua kita akan berikan dana 1 miliar satu desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya ini menarik. Langsung ke desa. Ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocoran kah? Apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya. Menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum, beliau siap untuk berkampanye di Musi Banyuasin, di Depase Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan diarahkan ya? Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya, Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi karena kalau misalnya selalu berdua maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Tentu ya. Ada tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang ideologis gitu. Jadi
Kan bisa saja Mas dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu Jadi itu. sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya, iya, iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara kesemuanya nih, pernah nggak? Hampir Semua. semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya hampir semua pasti sudah ya. Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Ya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye, saya ingin hadir sendiri tuh ke sana. Ada kan? Ada Mas. Jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya. Itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk karena sepertinya saya ini kampungnya Talang Nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi
inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya, tapi ini udah per RT, berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana pemasarannya seperti itu. Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Iya. Sekitar 600.000, angka cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor, Mas, untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya. Kalau tidak salah itu antara 5 terkaya lah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin. Dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muban. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti ya terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau
para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Iya tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepalai satu dinas saja, tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas, mampu tidak. Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin, dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu nanti setelah 5 tahun itu tidak 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Iya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan muba. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu. Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya. Kalau di Ibu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya. Kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat muba dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk ya, desa saja bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya melontarkan program misalnya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan
dinas pendidikan, saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung kesehatan sama pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak ya Bu, kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang Buba tetap lari ke Palembang. Iya, pasti Mas. Jadi masih banyak karena mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke Muba itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah itu keren. Itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin, sehingga orang yang bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah kalau mau bedah tulang misalnya di Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap, itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya nasional atau internasional juga. Asal dikelola dengan baik, saya pikir Insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya Bu, beberapa hari lalu kami menurunkan berita, menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar, ya, menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi persyaratan menjadi calon bupati saya harus menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan, dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita, tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi menunjukkan citra tertentu ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya yang kami sampaikan. Mulailah sesuatu itu dengan kejujuran dan terbuka. Iya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya, netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik ya, sementara Bu Lucy ya, jangankan untuk warga negara, warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon bupati terkaya juga gitu. Untuk buat apa ingin jadi bupati lagi?
Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa dulu sih kenapa kok apa namanya sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi Bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawa itu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan, tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi nawa itu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak. Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya, ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga, karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita itu sudah melakukan baru tahu salah. Tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan, kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan saya jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha. Organisasi usaha sekarang mengelola organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik.
Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak Mas dengan segala pernak-perniknya dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya, berkembang dengan baik, tapi kalau di pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan, bagaimana memanage pemerintah dalam kabupaten. Bayangan orang nih kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih wah bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian tahun ini capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan. Jadi apabila tidak sesuai target, belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya, iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya Bu ya. Kesejahteraan. Iya, iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya Mas? Ini gimana ini nanti? Tapi ada dilema Bu, ini ya terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya, birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas? Mungkin sudut pandangnya beda Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini saya malah yang bertanya takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu kalau bekerja dengan tidak ada tantangan kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik saya pikir untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya pikir kita jangan menunggu tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja mungkin ada dokter yang bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringatnya, oh dokter tuh di puskesmas ada dokter, tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah, ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian
khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini, gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan otak-atik HP, mungkin di situ kita coba mencari misalnya bagaimana agen-agen HP untuk benerin HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu, bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat, coba apa yang bisa. Saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya, kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu, asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan, berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah ini menarik ya, melangkahlah ya, meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko semua, hidup kan pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu, dia cuman jual kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset. Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu, dia mendapatkan hasil. Dia coba untuk menjadi kontraktor dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya, cukup panjang obrolan kita ini Bu. Iya, Mas. Ya, tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin. Dalam kesempatan berikutnya, baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin. Ya Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya. Ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam.
Assalamualaikum Tribuners. Bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian di Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya, Bu? Memang ini harus cepat. Harus cepat, Bu. Ya harus cepat, dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol, Bu. Iya. Tentang pemilihan kepala daerah ya, atau pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1, karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan, Bu, sampai pengundian, sejak pengusungan, Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu? Iya, tentu Mas Didi, apabila kita ingin ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa, sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lusi sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi, dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat, bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya
realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu, Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya, banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa, yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas, baik jalan, jembatan, maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar satu desa. 1 miliar satu desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar satu desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar satu desa ini pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa, sehingga membuat pemerintah kabupaten juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa itu sudah bisa langsung dibangun digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana 1 miliar satu desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh, di luar. Ini khusus APBD. Ya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional, ini ya, hanya untuk pembangunan gitu. Iya, hanya untuk pembangunan desa. Jadi dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada pembangunan yang masif di seluruh desa gitu. Di seluruh desa itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu. Tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya, Bu ya? Iya, lebih cepat. Insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola. Karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya, nah itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan tidak diawasi maka suka kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan? 242 desa di Musi. 242 desa. Semua kita akan berikan dana 1 miliar satu desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya ini menarik. Langsung ke desa. Ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocorankah apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya, menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah
berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum. Beliau siap untuk berkampanye di Musi Banyuasin, di Depase Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya, ya, ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya, Iya, di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan Iya. diarahkan ya. Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya, Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi karena kalau misalnya selalu berdua maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Oh iya, iya, tentu ya. Ada tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang ideologis gitu. Jadi kan bisa saja Mas, dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu, sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya, iya, iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya, bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara kesemuanya nih, pernah nggak? Hampir semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya hampir semua pasti udah ya. Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa, karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Iya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye, saya ingin hadir sendiri tuh ke sana, ada kan? Ada Mas, jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya, itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir, yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah, yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk, karena sepertinya saya ini
kampungnya talang nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya, ya, ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin ini? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya, tapi ini udah per RT, berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana pemasarannya seperti itu. Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Iya. Sekitar 600.000, angka cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor, Mas, untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya. Kalau tidak salah itu antara 5 terkayalah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga
angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin, dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muba. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti, ya, terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Ya tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu, bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepalai satu dinas saja, tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas, dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya, saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas, mampu tidak. Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin, dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu, nanti setelah 5 tahun itu tidak 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Iya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan Muba. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu? Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya? Kalau di Bu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat
banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya, kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan, nah dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat Muba dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk Ya, desa saja bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya menggelontorkan program misalnya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan dinas pendidikan, saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung kesehatan sama pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak ya Bu, kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang Muba tetap lari ke Palembang. Iya, pasti Mas, jadi masih banyak karena mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke Muba itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah, itu keren. Itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin, sehingga orang yang, bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah, kalau mau bedah tulang misalnya di Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap, itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya nasional atau internasional juga. Ya. Asal dikelola dengan baik, saya pikir insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya Bu, beberapa hari lalu kami menurunkan berita. Ya, menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar ya. Menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi persyaratan menjadi calon bupati saya harus
menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita. Tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi menunjukkan citra tertentu ya. Ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya yang kami sampaikan. Mulailah sesuatu itu dengan kejujuran dan terbuka. Ya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya, Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya, netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik, ya, sementara Bu Lucy, ya, jangankan untuk warga negara, warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon bupati terkaya juga gitu. Untuk buat apa ingin jadi bupati lagi? Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa dulu sih kenapa kok sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi Bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawaitu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan. Tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi nawaitu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak. Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya, ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga, karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita itu sudah melakukan baru tahu salah, tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan, kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan saya
jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha. Organisasi usaha sekarang mengelola organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini Bu, dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik. Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak Mas dengan segala pernak-perniknya dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau perusahaan, bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya, berkembang dengan baik, tapi kalau di pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan, bagaimana memanage pemerintah dalam kabupaten. Bayangan orang nih kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih wah bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak Bu? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian, tahun ini capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu, itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan. Jadi apabila tidak sesuai target, belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya, iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya Bu ya. Kesejahteraan. Iya, iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya Mas? Gimana ya nanti? Tapi ada dilema Bu, ini ya terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya. Birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas?
Mungkin sudut pandangnya beda, Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini, saya malah yang bertanya, takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu, kalau bekerja dengan tidak ada tantangan, kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik, saya pikir, untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga, bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat? Saya pikir kita jangan menunggu, tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja, mungkin ada dokter yang bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringatnya, oh dokter tuh di puskesmas ada dokter, tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah, ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya, satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini, gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan otak-atik HP, mungkin di situ kita coba mencari misalnya bagaimana agen-agen HP untuk benerin HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu, bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat, coba apa yang bisa. Saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya, kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu, asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan, berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah, ini menarik ya. Melangkahlah ya. Meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko semua. Hidup kan pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu, dia cuman jual kopi
kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset. Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu, dia mendapatkan hasil, dia coba untuk menjadi kontraktor, dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya, cukup panjang obrolan kita ini, Bu. Iya, Mas. Ya, tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin, amin. Dalam kesempatan Yang berikutnya. lain. Baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin, amin. Ya Allah. Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya. Ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam. Assalamualaikum Tribuners, bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian di Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya, Bu. Memang ini harus cepat. Harus cepat, Bu. Ya harus cepat, dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol, Bu. Iya. Tentang pemilihan kepala daerah ya, atau pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1, karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan, Bu, sampai pengundian, sejak pengusungan, Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu?
Iya tentu Mas Didi, apabila kita ingin eh, ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa, sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lucy sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi, dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat, bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu, Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa, yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas, baik jalan, jembatan, maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar 1 desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar 1 desa ini, pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa, sehingga membuat pemerintah kabupaten juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa, itu sudah bisa langsung digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana 1 miliar 1 desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh, di luar. Ini khusus APBD. Ya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional, iya. Ini ya, hanya untuk pembangunan gitu. Iya, hanya untuk pembangunan desa. Jadi ya, dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada pembangunan yang masif di seluruh desa. Iya, gitu. Di seluruh desa, itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu, tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya? Iya, lebih cepat. Insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola, karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya, nah itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan tidak diawasi, maka suka
kurang tepat sasaran. Tapi kalau kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan 242 desa di musim 242 desa. semua kita akan berikan dana 1 miliar satu desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya ini menarik. Langsung ke desa. Ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocorankah apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya, menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum, beliau siap untuk berkampanye di musim Banyuasin, di Depas Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan diarahkan ya? Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya? Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi karena kalau misalnya selalu berdua maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Tentu ya. Ada tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang ideologis gitu. Jadi kan bisa saja Mas dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara kesemuanya nih, pernah nggak? Hampir semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir
hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya Hampir semua pasti udah ya. Karena dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Mas Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Ya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye, saya ingin hadir sendiri tuh ke sana. Ada kan? Ada Mas. Jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya. Itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk karena sepertinya saya ini kampungnya Talang Nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya, tapi ini udah per RT, berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, dan pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana pemasarannya seperti itu. Jadi
semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Ya, Sekitar 600.000, angka cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor Mas untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya. Kalau tidak salah itu antara 5 terkaya lah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat suatu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin. Dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muban. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti, ya, terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Iya, tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu, bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepali satu dinas saja. Tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas, dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya, saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas. Mampu tidak? Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin dan
tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu nanti setelah 5 tahun itu tidak 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Iya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan muba. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu. Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya. Kalau di Ibu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya. Kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat muba dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk ya, desa saja bisa 1 miliar. Iya, kalau dinas pendidikan itu kan kita sudah ada patokan Mas Didi bahwa minimal 20% dari dana APBD itu untuk pendidikan. Makanya saya melontarkan program misalnya sekolah gratis dan perlengkapan sekolah gratis. Kalau kemarin sekolah gratis saja, tapi kalau sekarang kita tambahkan perlengkapan sekolah gratis, memberikan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi. Bagaimana juga santri-santriwati bisa kita ikutkan dalam program beasiswa ke luar negeri, negara-negara Islam, misalnya ke Mesir, santri jadi dokter, itu bisa kita cover dengan dinas pendidikan. Saya pikir seperti itu. Cocok ini memang calon bupati perempuan yang dibahas langsung kesehatan sama pendidikan. Iya. Nah, itu ibu-ibu yang berharap di situ ya. Iya. Tapi masih banyak ya Bu, kalau kebutuhan kesehatan orang Sekayu, orang Muba tetap lari ke Palembang. Iya. Pasti Mas, jadi masih banyak karena mungkin sebagian juga fasilitas-fasilitas kesehatan di Musi Banyuasin belum memadai untuk mengcover beberapa penyakit. Tapi saya menginginkan, saya melihat bahwa kalau Mas Didi ke Muba itu rumah sakitnya tuh luar biasa, lengkap dan baik. Nah, kita malah bercita-cita boleh kan, bagaimana nanti Musi Banyuasin mempunyai rumah sakit yang orang luar datang ke Musi Banyuasin. Wah, itu keren. Itu kan misalnya tidak hanya tidak bisa misalnya seluruh penyakit. Oke, kita ambil saja misalnya penyakit apa, jantung kah atau penyakit yang misalnya bedah tulang atau apa, itu yang terbaik itu adalah di Musi Banyuasin, sehingga orang yang, bahkan harapan kami sih orang di luar Sumatera Selatan melihat bahwa wah, kalau mau bedah tulang misalnya di
Musi Banyuasin dengan segala fasilitas yang lengkap itu sesuatu hal yang saya pikir tidak mustahil, namanya bercita-cita. Harus juga membangun standar rumah sakit yang skalanya nasional atau internasional juga. Asal dikelola dengan baik, saya pikir insya Allah. Ya. Sebagai provinsi kabupaten yang termasuk terkaya ya Bu ya. Iya, terkaya itu membuat orang melihat. Nah, bagaimana orang tuh bukan melihat besarnya dana APBD-nya, tapi melihat bagaimana pembangunan di Musi Banyuasin adalah contoh yang baik untuk diterapkan di kabupaten kota yang di seluruh Indonesia. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong soal terkaya, Bu. Beberapa hari lalu kami menurunkan berita, menayangkan berita tentang LHKPN, laporan harta kekayaan pengelola negara ya. Di antaranya adalah Bu Lucy. Siap. Disebutkan dalam pemberitaan di laporan kami 490 sekian miliar atau hampir setengah triliun. Nah, itu banyak netizen yang berkomentar ya. Menanyakan. Nah, Ibu mungkin bisa ceritakan soal itu sebelum nanti saya mungkin ada pertanyaan lanjutannya tuh. Iya, jadi persyaratan menjadi calon bupati saya harus menyampaikan laporan LHKPN ke KPK. Itu tentu yang saya sampaikan adalah satu laporan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan saya dalam melaporkan ini tidak bisa mengarang-arang seperti mengarang cerita. Tapi saya melaporkan ini dengan dasar-dasar yang memang hasilnya atau laporannya ya seperti ini. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan yang sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan. Karena setiap tahun saya menyampaikan SPT tahunan sebagai pengusaha, Mas. Jadi tidak bisa saya mereka-reka laporan itu karena saya sudah melaporkan berpuluh tahun ke belakang. Jadi kalau kita rubah ini ya akan berdampak kepada laporan-laporan yang sudah saya laporkan, sedangkan laporan itu adalah laporan yang benar. Apa salah saya menyampaikan laporan yang tidak benar hanya karena ingin menjadi menunjukkan citra tertentu ya. Tapi saya sampaikan di sini kepada masyarakat, itulah laporan yang sebenar-benarnya yang kami sampaikan. Mulailah sesuatu itu dengan kejujuran yang terbuka. Iya. Nah, ini pertanyaan lanjutannya Bu, karena banyak juga yang berkomentar ya netizen itu. Untuk menjadi pejabat publik ya, sementara Bu Lucy ya, jangankan untuk warga negara, warga biasa ya, untuk pejabat saja sudah cukup kaya. Kalau tadi Muba kabupaten terkaya, ini mungkin calon bupati terkaya juga gitu. Untuk buat apa ingin jadi bupati lagi? Itu pertanyaan juga yang sering saya dapatkan, Mas Didi, bahwa dulu sih kenapa kok sudah diberikan rezeki yang luar biasa dari Allah, tapi toh tetap ingin menjadi bupati Musi Banyuasin. Saya sampaikan di sini bahwa nawaitu atau niat saya menjadi bupati itu bukan untuk mencari kekayaan. Tapi saya ingin berbuat yang banyak terhadap masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin yang belum selesai dengan dirinya, bagaimana dia akan memikirkan masyarakat dengan baik? Karena dirinya saja belum selesai. Tapi alhamdulillah saya dan keluarga untuk kehidupan keluarga kami insya Allah sudah selesai, Mas. Tinggal bagaimana saya berbuat yang lebih banyak lagi kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi nawaitu saya untuk menjadi Bupati Musi Banyuasin, karena orang tua saya itu selalu berpesan dan saya selalu ingat dan menjadi prinsip hidup saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Mudah-mudahan saya insya Allah nanti apabila terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin adalah salah seorang yang bermanfaat buat orang banyak.
Bu Lucy, dengan latar belakang seperti itu, ya, ini netizen warga juga bertanya, jangan sampai Bu sudah mapan, sudah lebih dari cukup, sudahlah capek mengurus pemerintahan, ya, ada risiko juga. Tentu semua kita tahu ya, kepala daerah risiko dengan pengelolaan negara ya atau daerah. Ada risiko ke KPK, kejaksaan dan sebagainya. Apa antisipasi Bu Lucy untuk itu? Ya tentu dalam menentukan langkah itu harus kita pikirkan secara matang dan jangan sungkan-sungkan juga, karena kita ini tidak semua bidang itu kita kuasai, maka kita juga sebaiknya juga melakukan komunikasi dan pendampingan kepada misalnya kejaksaan, kepolisian yang berkaitan dengan itu. Jadi jangan sampai kita tuh sudah melakukan baru tahu salah. Tapi kalau bisa pencegahan, Mas. Jadi pencegahan itu sebelum kita melakukan, kita sudah tahu mana langkah ini apakah benar atau salah, baik dalam sisi hukum dan lain sebagainya. Harapan saya jika saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya bisa menjalin komunikasi untuk bagaimana membangun MUBA ini dengan baik tanpa ada langkah yang dilanggar, aturan-aturan yang dilanggar, dan itu tentu akan terkomunikasi dengan baik apabila kita jalin hubungan yang mana bisa kita tingkatkan menjadi misalnya pendampingan dari setiap langkah kerja kita. Dan cita-cita saya kan menjadi seorang pemimpin atau Bupati Musi Banyuasin ini bupati yang adil, bupati yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi masyarakatnya. Yang terakhir adalah bupati yang selamat dunia akhirat, Mas. Jadi itu mudah-mudahan kalau kita membuka diri untuk mau dikoreksi, juga mau diarahkan dengan baik, asal tujuannya baik, insya Allah hal-hal seperti itu akan dapat kita hindari. Ya. Dalam pemberitaan kami juga disebutkan Ibu sudah atau terbukti berpengalaman mengelola usaha. Organisasi usaha sekarang mengelola organisasi pemerintahan. Apa kesamaan nanti dalam memanage pemerintahan ini dengan bisnis? Ada beberapa hal masalah kesamaan, tapi yang jelas perbedaannya juga ada. Jadi kalau untuk perusahaan, kita hanya berpikir bagaimana kemajuan perusahaan ini dan akan mendapatkan profit yang baik. Jadi itu yang mungkin yang tujuan dan capaian daripada perusahaan. Tapi kalau pemerintah itu sangat kompleks saya pikir. Jadi karena kita melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau pemerintah kan kalau swasta kan hanya owner dan staff saja. Yang ini masyarakat banyak, Mas, dengan segala pernak-perniknya dan saya pikir yang kesamaannya adalah bagaimana target kalau perusahaan, bagaimana perusahaan ini targetnya sukses ke depannya, berkembang dengan baik, tapi kalau di pemerintahan juga sukses bagaimana mensejahterakan masyarakatnya dengan baik. Jadi target yang inilah yang menjadi satu kesamaan daripada bagaimana memanage perusahaan, bagaimana memanage pemerintah dalam kabupaten. Bayangan orang nih kalau di perusahaan kadang kalau CEO ya Bu atau direktur otoriter nih, nanti dinas-dinas nih bakal lebih ketat. Ada sempat terpikir itu nggak? Saya pikir jangan dilihat dari otoriternya ya, tapi sesuatu orang itu bekerja kan harus ada capaian, Mas. Target. Jadi kalau kita bekerja tidak ada target, makanya kita bekerjanya santai. Tapi kalau kita bertarget, kita ada capaian, tahun ini capaiannya apa, tahun depan capaiannya apa. Kalau nggak begitu, itu saya pikir bukan sesuatu yang sulit, tapi itu motivasi untuk berjalan dengan cepat seperti itu. Nah, saya juga seperti itu di perusahaan.
Jadi apabila tidak sesuai target, belum sempat saya menyuruh dia mundur, sudah mundur sendiri karena sudah tahu dari dirinya tidak mencapai target dan tidak membuat perusahaan profit orientednya sesuai target perusahaan. Belum saya suruh mundur sudah mundur. Begitu juga saya juga apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya juga dinas-dinas punya target. Kalau tidak punya target, lebih baik jangan jadi kepala dinas. Seperti itu. Jadi target berlombalah dengan sehat, bukan berlomba dengan ketidakbaikan, tapi berlomba dengan kebaikan. Intinya bermuaranya kepada kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin. Iya, iya. Kinerjanya aparat birokrasi itu untuk kesejahteraan itu ya, Bu ya. Kesejahteraan. Iya, iya. Saya dengerin aja keder nih kalau jadi pejabatnya ini. Bukan tertantang ya, Mas? Ini gimana ini nanti? Tapi ada dilema, Bu. Ini ya terakhir ya. Ada dilema. Warga biasanya berharap ada kepemimpinan yang tegas ya untuk birokrasinya. Tapi sebaliknya dilemanya. Birokrasi agak takut dengan kepemimpinan yang seperti itu. Nah, Ibu melihat mana yang lebih prioritas? Mungkin sudut pandangnya beda, Mas. Jadi kalau takut dalam hal ini, saya malah yang bertanya, takut kenapa? Biasanya kita kan kalau bekerja itu, kalau bekerja dengan tidak ada tantangan, kita nggak betah ya. Nah, saya akan coba menyampaikan kepada dinas atau pemerintahan ASN di sana bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi bagaimana memaksimalkan daripada kemampuan diri daripada ASN itu. Kadang kan kemampuan banyak tapi tidak digali seperti itu. Tapi dengan adanya target seperti ini malah membuat ini adalah tantangan yang menarik saya pikir untuk ASN di Musi Banyuasin. Kalau permasalahan nanti dalam pelaksanaannya ada hal-hal, ada permasalahan yang nanti perlu kita selesaikan, kita musyawarahkan bahwa itu bukan tanggung jawab ASN itu sendiri, tapi tanggung jawab bersama. Seperti itu. Nah, masyarakat juga bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya pikir kita jangan menunggu tapi menjemput bola. Misalnya di bidang kesehatan saja mungkin ada dokter yang bisa datang, dokter keluarga lah ya, yang bisa datang menyapa atau memeriksa kesehatan masyarakat dari rumah. Tapi kalau sekarang teringat, oh dokter tuh di puskesmas ada dokter, tapi dokternya tuh tidak selalu di tempat. Nah, ini dokternya yang datang kepada masyarakat, bukan masyarakatnya yang datang kepada dokter. Apalagi kalau ada kasus-kasus stunting misalnya kan, wah itu mesti menjadi perhatian khusus itu buat tenaga kesehatan. Jadi janganlah sesuatu ketegasan itu ditakuti karena menghindari untuk bekerja maksimal, tapi jadikan itu motivasi bahwa kita ingin maju dan disinilah saya akan memaksimalkan daripada kemampuan diri dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ya, satu lagi Bu, karena kami mengulas tentang kisah Ibu sebagai pengusaha, bisa mungkin ada tips untuk generasi muda ini, gimana untuk menjadi seorang pengusaha di daerah yang bisa muncul gitu. Iya, kalau buat anak muda tentu kalau ingin menjadi pengusaha tidak hanya punya modal yang banyak dulu baru jadi pengusaha, tapi keinginan. Kadang tidak juga tergantung dengan biaya atau keuangan, tapi keinginan dulu. Jadi keinginan apa yang disenangi, coba untuk sambungkan itu dengan bisnis apa yang bisa kita kelola. Misalnya kita senang dengan otak-atik HP, mungkin di situ kita coba mencari misalnya bagaimana
agen-agen HP untuk benerin HP itu bisa kita dapatkan. Contoh, saya juga pernah melakukan itu bahwa banyak sekali sekarang kalau kita kunjungi pameran-pameran yang mana bisa dikerjasamakan, itu kita datang melihat coba apa yang bisa. Saya itu rajin banget Mas Didi. Kalau ada pameran-pameran baik di Jakarta, kadang sampai ke Surabaya, saya datang, saya lihat misalnya Erapon. Erapon itu yang satu usaha yang bisa dikerjasamakan. Nah, itu tahu-tahu saya lihat itu banyak banget ya. Jadi jadilah anak muda yang kreatif, jangan hanya selalu minta dicekoki ya kalau bahasa orang Jawa tuh, dikasih dulu, tapi kita yang mencari dan yakinkan bahwa diri Anda mampu asal fokus dan harus kerja keras. Jadi saya pikir itu yang mesti ditekankan. Jadi melangkahlah dan pastikan langkah Anda itu benar, karena kalau melangkah pasti ada kemajuan berhasil dan tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah berarti pasti hasilnya tidak berhasil. Nah ini menarik ya. Melangkahlah ya. Meskipun bisa jadi salah ya Bu ya. Ada resiko semua. Hidup kan pasti ada resiko Mas. Ya. Saya pernah dengar bahwa ada salah satu teman saya dulu dia cuman jual kopi yang dibeli, dimasak, digiling, dijual. Kemudian dengan isengnya dia bikin satu kaset yang lagu-lagu untuk karaokean, satu hari 10 kaset. Tapi sekarang dengan melangkah seperti itu dia mendapatkan hasil. Dia coba untuk menjadi kontraktor dan sekarang menjadi kontraktor yang berhasil. Karena kenapa? Karena berani melangkah. Dan kalau orang yang cuman takut dengan resiko, ya itu mentalnya mesti dibenerin dulu itu. Jadi resiko tuh hadapi. Jadi kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu saja kita tekankan. Jadi jangan kegagalan adalah habislah seluruh harapan. Tidak, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Saya yakin masyarakat atau anak-anak muda bisa menjadikan itu satu prinsip hidupnya. Ya, cukup panjang obrolan kita ini Bu. Iya, Mas. Ya, tetapi kami berharap ini bukan yang terakhir. Iya. Mudah-mudahan bisa kita sambung ya. Amin, amin. Dalam kesempatan berikutnya, baik itu dalam kapasitas sebagai pengusaha maupun mungkin sebagai bupati terpilih. Amin, amin. Ya Demikian Tribuners, obrolan kami dengan calon Bupati Musi Banyuasin, Ibu Lusianti. Sampai jumpa dalam pertemuan atau obrolan-obrolan dengan para tokoh di Sumatera Selatan bersama Tribun Sumsel. Sekian dari saya. Ketemu lagi kita dalam program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel. Wassalam. Assalamualaikum Tribuners, bertemu lagi kita dalam program ngobrol tentang politik di Sumatera Selatan. Hari ini studio atau Geraha Tribun Sumsel kedatangan tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena ini pertama kalinya calon bupati setelah pengundian nomor urut tadi malam tampil di media. Kita sambut saja langsung tokoh dari Musi Banyuasin sekaligus calon Bupati Musi Banyuasin nomor urut 1, Ibu Lusianti. Iya, Mas. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ini sangat cepat karena baru tadi malam pengundian di Sekayu, hari ini sudah di Palembang. Iya. Jadi lumayan juga kan jarak yang harus ditempuh ya. Memang ini harus cepat. Harus cepat. Ya harus cepat dan saya pikir ini langkah yang tepat. Iya. Nah ini kita mau ngobrol-ngobrol Bu. Iya. Tentang pemilihan kepala daerah ya atau pemilihan serentak yang nanti akan digelar 27 November 2024. Iya. Sekitar 2 bulan lagi. Iya. Dan
tadi malam sudah memasuki masa yang paling lebih dekat lagi, sudah dapat nomor urut 1. Iya. Bagaimana Ibu merespon dapat nomor urut 1 ini? Sudah ada firasat atau apa itu? Saya pikir Allah mengabulkan doa kami. Jadi memang nomor yang menjadi idaman saya nomor 1, karena nomor 1 itu adalah nomor pemenang biasanya. Mudah-mudahan di Musi Banyuasin nomor 1 juga akan menjadi pemenang. Nomor 1 jadi pemenang ya. Insya Allah. Bisa diceritakan Bu, sampai pengundian, sejak pengusungan, Ibu disebut calon bupati yang sangat masif meraih dukungan partai politik. Ya. Setidaknya sudah berapa total? 34 kursi. Iya, jadi saya didukung oleh 11 partai politik dengan keterwakilan di parlemen 34 kursi dari 45 kursi. 34 dari 45. Iya. Nah, itu kan cukup dominan ya. Iya, siap. Cukup dominan. Apa ini latar belakang atau sampai bisa mendapat dukungan sebanyak itu? Iya, tentu Mas Didi, apabila kita ingin ikut dalam kontestasi ini, kita harus fokus dulu. Apakah untuk mengikuti kita mempunyai kendaraan atau ada minimal syarat yang minimal waktu itu sebelum keluar dari aturan MK bahwa harus didukung 20% dari jumlah kursi yang ada di DPRD. Jadi jangan sampai nanti kita sudah bergerak, sudah kemana-mana, tapi lupa bahwa tiket untuk menghadapi pesta ini, kontestasi ini belum kita dapatkan. Untuk itu saya fokus membangun komunikasi dengan partai-partai politik, yang mana saya pikir kita bisa bersama-sama berjuang membuat Musi Banyuasin ke depan lebih baik. Dan saya sampaikan itu kepada partai-partai politik. Alhamdulillah sambutannya luar biasa, sehingga saya dapat didukung dan diusung oleh 11 partai politik dengan jumlah kursi yang cukup signifikan. Setelah pengundian nomor urut, apa rencana Bu Lucy sampai 2 bulan kemudian ini? Secara waktu itu kita tinggal 60 hari lagi efektif. Jadi tentu ini waktu yang sangat singkat untuk kita bergerak bagaimana kita menyampaikan program-program kita kepada masyarakat. Jadi kalau menjadi pemimpin itu tentu harus punya visi dan misi, dan program apa yang kita tawarkan ke masyarakat apabila kelak kita menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan saya memperbanyak tatap muka dengan masyarakat, bahwa menyampaikan bahwa ini program yang nanti saya realisasikan apabila saya menjadi Bupati Musi Banyuasin. Dan tentu program-program yang pro rakyat. Apa itu Bu? Kalau boleh dibocorkan rencana bila nanti terpilih untuk Musi Banyuasin. Ya, banyak sekali. Kalau dari kunjungan-kunjungan kami ke desa-desa, yang paling diharapkan oleh masyarakat desa tentu adanya pembangunan dan perbaikan fasilitas, baik jalan, jembatan, maupun gedung-gedung sekolah dan gedung-gedung kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah prioritas pertama kami. Kemudian juga saya juga melontarkan program 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa itu kami menginginkan dengan dana 1 miliar 1 desa khusus untuk pembangunan, tidak termasuk operasional desa. Dalam hal ini gaji kades dan lain sebagainya itu di luar daripada 1 miliar ini. Nah, harapan kami tentu dengan adanya 1 miliar 1 desa ini, pembangunan akan secara merata serentak dilakukan dari desa ke desa, sehingga membuat pemerintah kabupaten juga fokus saja ke pembangunan yang mungkin skalanya skala
kabupaten atau skala nasional seperti itu. Tapi kalau cuma jalan setapak atau fasilitas umum yang dibutuhkan di desa itu sudah bisa langsung dibangun digunakan dana desa untuk pembangunannya. Ini dana apa 1 miliar satu desa di luar yang dari pemerintah pusat ya? Oh di luar. Ini khusus APBD. Ya, ya, ya. Dan sudah dikunci, tidak untuk operasional ini ya, hanya untuk pembangunan gitu. Iya. Hanya untuk pembangunan desa. Jadi ya, dengan itu Ibu sudah membayangkan akan ada apa ya, pembangunan yang masif di seluruh desa gitu. Di seluruh desa itu harapan kita, Mas. Karena kalau hanya untuk membuat fasilitas skala desa, saya pikir tidak harus menunggu bertahun-tahun bahkan untuk adanya proyek yang menyentuh itu. Tapi kepala desa dan masyarakat desa sudah bisa membangunnya dengan dana desa tersebut. Ya, lebih cepat ya Bu ya? Iya, lebih cepat. insya Allah. Tapi tentu harus diimbangi dengan kemampuan kepala desa mengelola. Karena dananya makin besar nih berarti kan? Iya, nah itulah jadi kita memprogramkan suatu program itu baik-baik dilaksanakan juga. Harapan kita dengan baik tentu adanya pengawasan yang mana membuat program itu berjalan dengan baik. Biasanya kan kalau buat program baik dilaksanakan tidak diawasi maka suka kurang tepat sasaran. Tapi kalau dibuatkan program yang baik, dilaksanakan dengan baik, diawasi dengan baik, insya Allah apa yang diharapkan sesuai dengan harapan kita. Berarti berapa desa ini akan 242 desa di Musi. 242 desa. Semua kita akan berikan dana 1 miliar satu desa. Jadi tahun pertama langsung ya Bu ya, bukan bertahap gitu ya? Langsung per tahun itu Pak. Per tahun ya? Iya. Oke. Besar juga itu. Berarti 242 miliar. Kan dana itu kan milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat lah. Iya. Ya ini menarik. Langsung ke desa ya. Kita kembali Bu soal proses pemilihan kepala daerah ini. Ya. Artinya masa kampanye tentu akan menunggu ya, tanggal 25 nanti mungkin KPU akan memberi petunjuknya ya. Tetapi ada bocorankah apa yang akan Ibu atau tokoh-tokoh yang akan Ibu kerahkan untuk kampanye ini? Iya, menghadapi masa kampanye yang nanti ditetapkan KPU sesuai dengan jadwal yang diberikan KPU kepada pasangan calon, kami sudah mempersiapkan ini dengan baik karena kami akan melakukan kampanye dialogis yang tidak mungkin kita dengan 242 desa itu bisa tercover semua dengan waktu cuma 2 bulan, Mas. Tentu kampanye dialogis yang dilakukan oleh tim-tim koalisi kita, tim relawan kita itu akan kita kerahkan secara maksimal. Dan untuk kampanye skala kampanye akbar, kami sangat didukung oleh tokoh-tokoh nasional yang insya Allah akan ikut dalam kampanye akbar itu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Anas Urbaningrum, beliau siap untuk berkampanye di Musi Banyuasin, di Depase Suardika, dan mungkin tokoh-tokoh nasional nantinya dari partai-partai koalisi kami. Ya. Mas Anas dan Pak Gede Pasek ini kan di Partai Ibu Bernaung ya? Iya, di Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara. Tapi tentu partai koalisi lain juga akan diarahkan ya? Iya, akan kita komunikasikan. Dan untuk wilayah yang luas ini gimana membaginya, Musi Banyuasin ini? Ada pembagian dengan calon wakil bupati juga? Iya, jadi kami berbagi karena kalau misalnya selalu berdua maka kita tidak akan dapatkan hasil yang maksimal dalam tatap muka. Jadi mungkin nanti saya akan bagi wakil bupati ke satu tempat, saya ke satu tempat, sehingga 240 ini insya Allah bisa tercover semua untuk kita menyampaikan program kepada masyarakat Musi Banyuasin. Jadi targetnya ini 242 mau dikunjungi semua? Iya, harus. Harus ya? Walaupun nanti mungkin tidak saya ya. Tentu ya. Ada tim kampanye yang tadi saya sampaikan, tim yang ideologis gitu. Jadi
Kan bisa saja Mas dalam satu desa yang berdekatan kita jadikan satu Jadi satu. sehingga itu bisa mengcover 2 atau 3 desa di sekitar. Iya, iya, iya. Bu Lucy ini kan meskipun ini untuk pertama kali menjadi calon bupati, tetapi dalam proses politik sebelumnya juga pernah anggota dewan ya. Iya. Tentu bukan hal yang baru ya bertatap langsung dengan warga itu. Iya. Pernah berkeliling Musi Banyuasin secara ke semuanya nih, pernah nggak? Hampir Semua. semua ya, karena kalau sekarang saya tinggal kembali mengingatkan, kembali juga bersilaturahmi, karena saya 2 periode menjadi ketua PKK di Kabupaten Musi Banyuasin. Tentu desa-desa itu adalah tempat saya bekerja dulu, bagaimana ibu-ibu desa ikut dalam program PKK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah sekarang dalam pencalonan menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya kembali bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang dari dulu sudah mengenal dan ikut dalam menggerakkan roda-roda program daripada PKK Kabupaten. Jadi sesuatu hal yang saya pikir hanya reunian lah. Reunian ya. Jadi hampir semua saya hampir semua pasti sudah ya. Dan saya juga Mas Didi itu dalam melaksanakan kegiatan itu saya tidak sungkan untuk menginap di desa karena jarak untuk kembali ke kabupaten itu sangat jauh dan menempuh jarak yang cukup lama ya. Misalnya di Lalan kan kita harus menggunakan transportasi air. Jadi kalau saya ke sana hanya 2-3 jam, saya pikir capek saja. Tapi kalau saya menginap, saya akan lebih banyak mendapat informasi dari masyarakat, mendengar harapan dan harapan daripada masyarakat seperti apa, dan itu buat saya sangat dibutuhkan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin. Dari seluruh wilayah ini Bu Lucy, tentu yang dulu pernah dikunjungi, lalu sekarang mungkin reuni ya. Ya. Adakah satu tempat yang Bu Lucy sendiri penasaran, saya ingin lihat lagi tuh, terutama nanti dalam waktu kampanye, saya ingin hadir sendiri tuh ke sana. Adakah? Ada Mas, jadi ada beberapa daerah yang dulu misalnya di di Bayung Lincir ya, itu adanya talang nyamuk. Talang nyamuk itu adalah bukan desa ya, dusun. Jadi dia bagian dari desa yang cukup luas di Bayung Lincir yang mana dulu bersama-sama kami memperjuangkan jalannya, terus sekolah yang menurut saya benar-benar berjibaku waktu itu untuk memperjuangkan keinginan masyarakat, dan itu juga terpatri juga di masyarakat Talang Nyamuk. Jadi kalau saya ke Bayung Lincir pasti mereka meminta saya, sempatkanlah Ibu ke Talang Nyamuk karena sepertinya saya ini kampungnya Talang Nyamuk seperti itu. Nah, saya ingin sekali juga berkunjung ke desa-desa yang dulu sempat bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar. Ya, ya, ya. Ini karena tadi Bu Lucy menyinggung soal PKK, apa yang Ibu tangkap dari warga, ya, apalagi ibu-ibu PKK ini yang diinginkan untuk Musi Banyuasin? Ya, kalau ibu-ibu itu kan tentu keinginannya adalah bagaimana ibu-ibu di desa itu dapat membuat atau mempunyai kegiatan yang positif ya. Jadi seperti saya kaget juga kemarin saya sempat berkunjung ke salah satu desa di Tunggal Jaya, bahwa di situ dengan berawal dari tanaman toganya PKK, mereka sudah bisa memproduksi jamu yang enggak kalah enaknya. Saya sendiri setiap hari sekarang mengkonsumsi itu. Jadi
inilah keberhasilan daripada program PKK, bagaimana membuat ibu-ibu itu bisa berkreatif, dan harapan kita tentu hal-hal ini akan mendapatkan income untuk menambah income keluarga seperti itu. Untuk toga tanaman itu ya? Iya, jadi toga itu tanaman obat keluarga, itu dari jahe, kencur. Mereka sudah bikin jamu yang luar biasa, Mas. Kemudian juga kemarin saya juga berkunjung ke salah satu desa. Dalam satu desa tuh bahkan ada taman toga per RT. Itu kan luar biasa. Biasanya kita untuk taman toga itu untuk ke desa saja terseok-seok kita membuatnya. Tapi ini udah per RT. Berarti benar-benar ibu-ibu sudah demikian kreatif dan mengetahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Sudah sampai dibisniskan belum itu, Bu? Belum ya? Masih untuk kebutuhan sendiri? Sudah. Jadi hanya tinggal nanti bagaimana dinas mengemas itu. Jadi kalau masyarakat sudah bisa memproduksi dengan baik, tentu pemerintah mencarikan bagaimana jalan memasarkan itu. Jadi jangan sampai nanti sudah bikin sendiri, berpikir lagi udah banyak bagaimana memasarkan. Kalau bisa mereka berpikir saja tentang bagaimana memproduksi ini dengan banyak dan baik, pemerintah nanti yang akan mencarikan bagaimana pemasarannya seperti itu. Jadi semangat masyarakat untuk bekerja dengan lebih baik itu pasti akan terwujud apabila pemasarannya kita bantu dengan maksimal. Ya. Menurut data Badan Pusat Statistik, Bu, itu ada sekitar 600.000 ya penduduk Musi Banyuasin ya. Iya. Sekitar 600.000, angka cukup besar 600.000 lebih ya. Ya, 600.000 lebih. Itu angka kemiskinan masih di atas 12%. Iya. Ada nggak bayangan nanti selama 5 tahun ini apa yang pemerintah lakukan lalu bisa mengurangi itu? Iya, sebenarnya banyak faktor, Mas, untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat Musi Banyuasin yang hidup dalam kabupaten yang kaya, cukup besar dan kaya. Kalau tidak salah itu antara 5 terkaya lah di Indonesia, tapi masyarakatnya di Sumatera Selatan nomor 3 termiskin, Mas. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi bagaimana nanti kita coba untuk membuat satu program yang menggerakkan semua dinas-dinas yang terkait untuk membuat program ekonomi yang di Musi Banyuasin ini akan bergulir dengan baik, sehingga angka kemiskinan itu tentu akan lebih baik. Karena saya lihat itu sekarang masyarakat Musi Banyuasin ini masih menjadi penonton di kabupatennya sendiri. Dia belum menjadi pelaku. Makanya saya mencoba untuk dalam program-program saya ke depan itu membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Musi Banyuasin, yang mana kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan skala nasional bahkan internasional banyak sekali di Kabupaten Musi Banyuasin, dan itu belum sekian persennya melibatkan masyarakat Musi Banyuasin. Dan nanti kita akan tekankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire daripada usia-usia kerja masyarakat Musi Banyuasin. Mudah-mudahan itu juga bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan kami tentunya nanti masyarakat Musi Banyuasin lah yang menerima kesejahteraan dari hasil-hasil buminya. Jadi kalau sekarang saja masih banyak sekali hasil-hasil sawit itu yang dijual di Provinsi Jambi. Itu berarti perputar uangnya di Jambi, bukan di Muban. Nah, itu tidak boleh lagi. Nanti kita akan carikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagaimana perputaran ekonomi itu ada di Musi Banyuasin. Tadi sempat disinggung soal dinas-dinas, Bu. Ini bisa jadi bocoran juga. Ya. Bila Ibu terpilih nanti ya terhadap birokrasi di Kabupaten Banyuasin yang selama ini Ibu lihat apa dan apa yang bisa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau
para ASN di Musi Banyuasin melihat, oh nanti saya akan dipimpin oleh Bu Lucy dengan gaya seperti ini. Apa yang akan Ibu kembangkan? Ya tentu kepala dinas adalah motor utama daripada dinas itu bukan hanya ingin menjadi kepala dinas dan mengepalai satu dinas saja, tapi menurut saya nanti apabila saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, saya ingin mempunyai dinas-dinas, dalam hal ini kepala dinas yang juga ingin berbuat maksimal untuk kabupaten dengan tidak saja mengharapkan dana APBD, Mas. Jadi harus kita targetkan bahwa harus bisa menarik dana-dana baik itu dari bantuan gubernur maupun dari APBN ke Musi Banyuasin. Banyak sekali dana-dana yang bisa saja dari perikanan, kemudian pertanian, perkebunan, juga kesehatan. Itu kalau kita tidak mencoba untuk adanya komunikasi ke tingkat pusat, ya dana itu akan lewat. Nah, kalau saya nantinya saya akan mencoba untuk berkomitmen dulu kepada kepala dinas, mampu tidak. Kalau memang tidak mampu, ya kita tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi saya akan mencari kepala dinas yang mampu bekerja maksimal untuk Musi Banyuasin, dan tentu kita kasih target waktu juga. Jadi kalau misalnya mampu Bu, nanti setelah 5 tahun itu 1 tahun apa yang bisa dilakukan, tahun kedua apa, sehingga tahun kelima kita sudah bisa targetkan bahwa semua masyarakat Musi Banyuasin itu sudah dapat menikmati daripada program-program yang diluncurkan oleh dinas terkait. Ya. Jadi dinas-dinas juga harus gesit ini ya. Harus gesit dan harus mengejar daripada jangan menunggu gitu, tapi kita menjemput bola untuk kesejahteraan MUBA. Saya pikir seperti itu. Itu yang bisa mempercepat bagaimana kita angka kemiskinan di Musi Banyuasin itu bisa diturunkan. Kalau sekilas ini Bu, tadi di awal sudah disinggung soal infrastruktur ya melalui desa. Kalau Ibu nanti terpilih ya, di awal-awal tuh kira-kira dinas apa yang akan paling sering dipelototin ini untuk lebih cepat gitu? Biasanya kan ingin 100 hari pertama apa itu ya? Kalau di Bu Lucy melihat apa? Ya, ada beberapa dinas sih yang harus kita segerakan, seperti dinas yang sangat banyak kaitannya dengan masyarakat, yaitu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian dan perkebunan. Itu kan banyak sekali masyarakat itu pekerjaannya adalah petani ya. Kemudian juga tentu dinas PUPR dan Perkim, yang mana nantinya pembangunan fasilitas-fasilitas itu melalui dinas tersebut. Jadi dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan ini luar biasa saya pikir. Jadi target saya bagaimana orang yang hanya dengan bermodalkan KTP Kabupaten Musi Banyuasin itu sudah tercover dari BPJS secara langsung. Jadi 600.000 rakyat MUBA dengan kewajiban BPJS, saya pikir pasti tercover lah dengan dana APBD Musi Banyuasin yang cukup besar lah. Besar lah. Tadi untuk